susunan acara untuk webinar malam hari ini. Webinar malam hari ini akan dibuka dengan pembukaan. Yang kedua ada sambutan Ketua Interpelago UIN Jakarta. Yang ketiga pemaparan materi oleh kedua speaker. Dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman sekalian, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan akan diberikan kepada Ketua Interpelago UIN Jakarta, kepada Kak Ahmad Hafiz. Layar dan waktu dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan sambutannya kepada saya hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Saya di sini dengan rendah hati selaku Ketua Interpelago dan mewakili dari Interpelago sendiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kalian semua di sini dalam acara webinar kita yang bertemakan diplomasi AI, Impact of Artificial Intelligence on Geopolitical Environment. Kami sangat bangga dapat menyelenggarakan acara ini yang mana nantinya akan menjadi wadah bagi para pemateri terkemuka kita untuk berbagi wawasan dan pengetahuan tentang dampak kecerdasan buatan dalam konteks lingkungan geopolitik. Sebelumnya terima kasih juga kepada para pemateri yang luar biasa, Bapak Lukas, dosen teknik elektro dari Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan juga Ketua Indonesia AI Society, serta Bapak Bimantoro Kusari Pramono, peneliti Center for Information Resilience dan dosen dari dosen HI Universitas Paramadina. Terima kasih pada Bapak materi yang sudah mampu hadir dalam webinar kali ini. Tanpa adanya dukungan dari semua peserta yang hadir, acara ini tidak akan menjadi sukses. Kita semua sebagai bagian dari komunitas yang peduli akan inovasi dan dampaknya AI terhadap geopolitik, dapat bersama-sama membangun pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kecerdasan buatan akan membentuk masa depan diplomasi. Sekali lagi terima kasih kepada para pemateri dan peserta yang telah bergabung hari ini. Semoga diskusi yang akan kita jalani dapat memberikan wawasan yang berharga dan inspiratif bagi kita semua. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ahmad Hafiz atas sambutannya. Baik, hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi berikutnya yakni pemaparan materi webinar dengan tema Diplomasi AI Impact of Artificial Intelligence on Geopolitical Environment yang akan dipandu oleh Saudari Afifah Dwi Indriani sebagai moderator. Baik, teman-teman, Afifah Dwi Indriani merupakan mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional semester 3 FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Kak Afifah Dwi Indriani selaku moderator, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Kak Rian selaku MC terkece kita pada malam hari ini yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa mungkin dua narasumber kita yang malam ini akan menjadi narasumber kita. Yang terhormat untuk Bapak Dr. Lukas selaku dosen tetap pada program studi Magister Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dan kemudian yang kami hormati Bapak Bimantoro Kusari Pramono selaku dosen HI Universitas Paramadina. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, mungkin aku mau sapa teman-teman partisipan dulu. Halo teman-teman partisipan, mungkin boleh kasih reaction-nya. Halo teman-teman Interpelagis. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga
teman-teman yang udah hadir pada webinar kita kali ini sehat-sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sebelumnya aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Afifah Dwi Indrani, biasa disapa Dwi. Yang hari ini aku menjadi moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi kita, sesi tanya jawab kita sampai akhir nanti. Baik, mungkin sebelum kita memasuki sesi diskusi, aku ingin membacakan sedikit peraturan diskusi kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, peserta diwajibkan menyalakan kamera jika memungkinkan. Kemudian yang kedua, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon ketika materi berlangsung, kecuali diizinkan oleh moderator ataupun pemateri. Kemudian yang ketiga, jika ingin bertanya, peserta diperkenankan untuk menyampaikannya di chat box atau langsung raise hand ketika sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh moderator. Dan kemudian yang terakhir, peserta diharapkan menjaga kondisi diskusi yang kondusif dan interaktif. Baik, oke teman-teman semua, tema webinar kita kali ini yaitu Diplomasi AI, Impact of Artificial Intelligence on Geopolitical Environment. Di mana sesi diskusi kita pada malam hari ini akan dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Lukas dengan materi mengenai kerjasama dan kompetisi antara negara-negara dalam bidang AI, dan yang kedua nanti akan dibawakan oleh Bapak Bimantoro dengan materi mengenai mekanisme dan forum multi-stakeholder untuk mengatur AI. Oke, mengenai sesi pertama ini, di mana kita tahu ya teman-teman, pada abad yang sekarang ini yang terus bertransformasi, AI itu telah menjadi poros utama gitu dalam kerjasama dan persaingan antara negara-negara. Nah, hal ini tuh melibatkan aspek ekonomi, kemudian keamanan, dan pengaruh global. Jadi AI itu bukan sekedar teknologi, tapi kunci menuju peta kekuasaan global yang baru. Lalu bagaimana negara-negara bergandengan tangan dalam pengembangan AI, sekaligus berlomba untuk memimpin inovasi, menciptakan dinamika baru yang mempengaruhi kebijakan ekonomi, struktur keamanan, dan tata kelola global. Namun seiring dengan peluang yang dihadirkan oleh AI ini, juga tentunya muncul tantangan kompleks terkait etika ataupun keamanan cyber dan perubahan dinamika kekuasaan. Dalam perjalanan ini, AI menjadi katalis yang mendorong kerjasama global, tetapi juga menguji batas-batas hubungan internasional. Nah, dalam sesi diskusi ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi untuk meresapi kompleksitas tersebut gitu, dan menyelami bagaimana AI ini tidak hanya mengubah cara negara-negara bekerja sama dan bersaing, tetapi juga membentuk wajah baru dari dinamika global. Dan tentunya sesi diskusi kita yang pertama ini yaitu dengan pemateri kita yaitu Bapak Lukas. Mungkin saya mohon izin untuk menyapa Bapak Lukas. Selamat malam Bapak Lukas. Ya, selamat malam Mbak. Apa kabar? Ya, alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar Bapak malam hari ini? Ya, luar biasa, teman-teman. Senang bisa berjumpa nih malam hari ini. Baik, luar biasa. Oke, teman-teman semua, mungkin aku mau memberikan sedikit gambaran mengenai Bapak Lukas. Jadi, Bapak Dr. Lukas ini merupakan dosen tetap pada program studi Magister Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Salah satu pendiri di tahun 2019 juga. Dan hingga saat ini, beliau adalah Ketua Umum dari Indonesia Artificial Intelligence Society atau IAIS. Dan kemudian beliau pada tahun 1997 itu pernah mendapatkan beasiswa dan berangkat untuk studi lanjut Master of Artificial Intelligence di KU Leuven di Belgia. Dan kemudian beliau juga dipercaya sebagai asesor BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sejak 2010. Dan sejak 2020 beliau menjadi Kepala Laboratorium Komputer Ajaib atau Atmajaya Artificial Intelligence Base di kampus BSD. Dan tentunya berbagai pengalaman serta background yang luar biasa tentunya dari Bapak Lukas, khususnya mengenai bidang AI yang masih banyak lagi. Oke, mungkin untuk Bapak Lukas, apakah sudah siap untuk pemaparan materi pertama? Ya, siap Mbak Afifah. Terima kasih. Baik, mungkin untuk Bapak Lukas, kepadanya waktu dan tempat kami silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya minta izin untuk share screen ya. Semoga internet di tempat saya cukup stabil. Sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah Ya. Bapak. Oke. Terutama terima kasih saya mengucapkan ke panitia, baik Ketua Interpelago ya,
Mas Ahmad Hafiz, kemudian ada Sekretaris Interpelago Mbak Alithia Zahra, dan yang mubi saya Mbak Anggita dan kawan-kawan panitia yang sudah bekerja keras untuk hari ini. Malam ini kita bisa jumpa para peserta yang antusias. Ini di malam Natal, acara spesial banget. Saya juga kaget dapat undangannya, tapi dengan senang hati saya akan dampingi teman-teman untuk diskusi hari ini. Eh, Seperti yang tadi disampaikan, background saya di teknis, jadi mungkin sedikit disclaimer ya, supaya membatasi scope pembicaraan, bahwa saya mungkin akan lebih banyak dari sisi teknologinya. Semoga nanti Pak Bimatoro Kusari bisa melengkapi dari aspek yang tadi judul apa ya, HI-nya ya. Eh, Baik, saya akan mulai. Ini perkenalan tadi sudah sampaikan oleh Mbak Afifah. Saya langsung aja di isu ini sebagai pembuka diskusi malam hari ini, bahwa tadi topik yang dipilih ini memang sangat relevan teman-teman, terkait AI dan geopolitik, bahwa artificial intelligence yang sedang lagi hype lah 5 tahun terakhir ini. Saya sendiri belajar dah cukup lama ya, lebih dari atau hampir 30 tahun lalu itu. Kalau secara singkatnya, kita mendapat informasi dari artikel ini tentang pentingnya peran AI dalam geopolitik, karena dua negara besar terutama, ya, baik Amerika dan Rusia, yang selama ini dua kubu yang kutub yang berlawanan itu juga terus saling mengasah, plus sekarang yang maju juga ada Cina. Cina dengan populasi yang begitu besar, kekuatan ekonomi maju pesat, dan dia mempunyai peran sangat penting. Bahkan bisa jadi dalam waktu beberapa tahun lagi AI akan di komando ya, dipimpin oleh Cina. Jadi AI dalam bahasa Indonesia mungkin sekaligus saya memperkenalkan ya, kosakata yang ditetapkan oleh Badan Bahasa, itu dicoba diperkenalkan kecerdasan artifisial. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang menerjemahkan kecerdasan buatan. Tapi nanti lagi kalau di kamus AI, di kamus bahasa akan muncul AI sebagai kecerdasan artifisial. Jadi teman-teman juga pernah dengar istilah ya, tahun 2017 Presiden Putin Rusia menyebut bahwa artificial intelligence is the future, not only Russia but also all of mankind. Dia menyebut juga negara yang menguasai AI akan menguasai dunia. Cina dari Xi Jinping beliau bilang bicara bahwa kami juga akan fokus di situ. Amerika Presiden Joe Biden menyatakan bahwa AI akan bermanfaat buat kemanusiaan. Ini dia bilang tentang dampak besar dalam waktu 5-10 tahun ini akan kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan yang disebabkan oleh AI. Nah, mari kita lihat. Saya coba slide saya agak banyak, nanti teman-teman boleh mendapatkan slide-nya. Ini supaya saya intronya secara teknis ya, teman-teman bisa menempatkan konteksnya, bahwa teknologi ini secara ringkas kita bisa lihat perannya sebelum ada internet. Sebelum internet itu populer tahun 90-an ya. Saya sempat mengalami era itu, teman-teman mungkin lahir sudah di era belakang. Tapi ketika sebelum ada internet, komunikasi itu sangat tergantung dari human to human. Kita berkomunikasi harus ketemu muka, harus ya istilahnya menghadap, harus pakai telepon yang kabel, harus pakai surat gitu. Jadi maka komunikasi akan sangat waktu itu sangat tergantung dari fixed. Telepon pun telepon yang ada di meja harus pakai kabel gitu, nggak bisa bergerak ya, atau teks. Kemudian dengan adanya internet mulai muncul nih World Wide Web, www gitu. Ini orang mulai bisa berkirim lewat email. Email bisa dikirim ke seluruh dunia, lintas batas negara, lintas waktu, nggak urus pada saat yang sama. Ya kan, saya kirim sekarang dibaca besok juga nggak masalah. Dan peran-perannya mulai di sini berubah dari yang tradisional, mulai smart network. Kita mulai merasakan dunia yang saling terhubung. Di sini internet of content, karena internet hanya sebagai penyalur ya, sebagai media penyalur konten. Kemudian maju ke web 2.0, di sini mulai internet berperan sebagai internet of service, karena internet tidak hanya sebagai saluran komunikasi, tapi bisa untuk hal-hal yang lebih produktif, termasuk e-commerce yang saat ini kita nikmati sebagai kayak Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kita bisa belanja online, kita bisa berkomunikasi sosmed dan seterusnya. Yang di sini nanti diperkaya. Di sini mulai berperan smart IT platform. Kemudian maju sosmed di sini, ini semakin menyatukan dunia, dunia shrinking, ya, dunia mengecil, karena dulu kalau waktu saya kuliah di Belgia sekitar 20 tahun lalu gitu, saya
mengirim surat sampai Indonesia seminggu, ya kalau orang tua langsung balas, minggu depannya saya dapat balasannya. Segitu lamanya untuk mendapatkan informasi. Tapi dengan sosmed sekarang hitungannya tidak lagi 1 detik. Kita pencet hari yang sama, saat yang sama, lintas negara sudah bisa berkomunikasi. Ini menyebabkan revolusi besar di cara berbisnis, cara orang berkomunikasi dalam banyak hal. Ya. Nah, kita sekarang sedang menuju ke satu langkah lagi, smart device. Jadi tidak hanya manusia, ini sudah menghubungkan sekarang ke benda, Internet of Things. Jadi kita akan menuju era yang semakin interconnected, hyper connected, tidak hanya manusia, tapi antar benda juga saling terhubung, mesin to mesin. Jadi istilah sederhananya misalkan di rumah, kalau rumahnya sudah smart, Anda pulang ke rumah sampai depan pagar, langsung pagarnya mendeteksi Anda, pagarnya buka sendiri. Begitu sampai depan pintu utama, nggak usah nyari kunci, ada kamera, lihat wajah, langsung dia buka ceklek. Buka pintu, masuk lorong, ada deteksi siapa nih bapaknya atau ibunya, musiknya langsung bunyi sesuai dengan yang disukai. Masuk kamar, ganti baju, di dapur sudah ngidupin mesin kopi. Ya kan? Sampai dapur, ambil telur, goreng, begitu kulkasnya deteksi telurnya kurang, dia langsung ngirim email ke Alfamart. Semacam itu. Jadi benda-benda juga sudah bisa mendeteksi dan bisa berkomunikasi. Ini kemajuan-kemajuan yang akan kita rasakan. Nah, saat ini rasanya sebagian ada di mimpi atau film, tapi sebetulnya pelan-pelan IoT juga sudah mulai bisa Anda pasang dan Anda lihat sehari-hari. Jadi berikutnya akan menuju era smart data and ambient context. Jadi di sini data akan menjadi makanan sehari-hari, apapun data digital akan mengalir dengan sangat cepat. Jadi ini secara ringkas kita masuk dalam era yang di sini, sudah melewati revolusi industri pertama, 1800-an, penemuan mesin uap, revolusi industri kedua, penemuan listrik, revolusi industri ketiga, otomasi, kemudian revolusi industri keempat ini sudah era otomasi, di sini sudah era informasi, internet, AI, big data, dan seterusnya. Jadi saya mau menegaskan juga hati-hati bahwa kelanjutan dari revolusi industri 4.0, ya, kemudian ada istilah lain society 5.0. Jadi hati-hati, ini industri, society 5.0 bukan kelanjutannya ini, sumbunya berbeda. Gitu. Ini industri, ini society, ya. Society yang ini industri ini. Jadi ketika kita bicara revolusi industri 1, 2, 3, 4, itu mulainya di sini 1800-an. Kalau society sudah mulai dari sejak manusia apa istilahnya awal di bumi lah di sini. Ini sekian ribu tahun sebelum Masehi. Sejak manusia hunting itu sudah society 1.0, mulai bercocok tanam society 2.0. Nah, di sini sambungannya. Society 3.0 muncul akibat penemuan manusia, ya kan, industri di sini, mesin-mesin industri, maka muncullah masyarakat industri. Kemudian revolusi industri kedua, revolusi industri ketiga tahun 90-an berdampak kepada era masyarakat informasi di sini. Nah, dengan revolusi industri keempat saat ini berdampak pada kita menuju ke society 5.0. Ini yang dikampanyekan Jepang, bahwa teknologi tidak hanya untuk teknologi, tapi teknologi hanya juga harus bermanfaat kepada kemaslahatan manusia, ya kan, harus membawa dampak manfaat buat seluruh manusia, siapapun, inklusif, buat orang muda, tua, orang cacat, orang dari ras apapun, dengan segala macam kondisi ekonomi, jadi harus bermanfaat buat semua orang. Itu super smart society. Nah, beberapa jargon juga berbeda-beda di dunia. Kalau Eropa sebagai Jerman terutama mengkampanyekan industri 4.0, Amerika bicara internet, kemudian digunakan untuk industri. Di Asia kebanyakan kita nyebutnya smart city. Berapa tahun Anda mungkin dengar ya, smart city Jakarta smart city, Surabaya, Medan, negara-negara di Asia juga nyebut gitu, Jepang, mungkin Tokyo dan sebagainya. Cina dia mendeklarasikan dirinya secara global, kami tahun 2025 bisa dibilang pusat dunia dalam pembuatan produk made in China. 2035 kami adalah pusat artificial intelligence dunia. Dan itu dia buktikan dengan produk-produknya, penguasaan teknologi sampai saat ini. Jepang, yang tadi saya sampaikan, dia mengkampanyekan Society 5.0. Jadi istilah-istilah ini sekarang menjadi mungkin topik pembicaraan sehari-hari ya, Internet of Things, AI, robotik, big data, blockchain. Nah, secara timeline, mungkin teman-teman ini sedikit ilustrasi bahwa artificial intelligence itu berkembang dari yang selama ini, atau kalau titik awalnya, artificial intelligence pertama kali di-coin-kan, disebutkan tahun 1956. Istilah artificial intelligence dalam pertemuan di Amerika. Pada waktu itu komputer belum secanggih sekarang. Kan.
Tapi para ahli komputer sudah melihat potensinya bahwa dengan adanya komputer yang makin cepat, kecerdasan manusia buat algoritma, maka kita akan bisa maju terus. Sudah ada dalam perkembangan sampai saat ini penerapan artificial intelligence untuk hal-hal tertentu, karena itu disebut narrow AI. AI untuk kedokteran, artificial intelligence untuk bisnis, artificial intelligence untuk bahasa, dan seterusnya. Nah, ini sudah berhasil memberi dampak banyak ya kan, karena dia outperform humans, karena dia nggak pernah capek. Misalkan kalau dipakai untuk robot, dia nggak pernah capek, nggak pernah bosen, dia bekerja secara konsisten. Bayangkan ya, kenapa pabrik-pabrik mengalihkan terjadi perubahan dari menggunakan tenaga manusia, buruh atau yang istilahnya apa ya, blue collar itu kan, ke mesin, karena mesin lebih bisa bekerja lebih baik ya. Terutama untuk 3D nyebutnya, dirty, dull, and dangerous. Hal-hal yang monoton, yang berbahaya, yang membosankan itu bisa dikerjakan dengan mudah oleh artificial intelligence. Nah, kalau sekarang kecerdasan meningkat terus, kita diperkirakan dalam waktu 20 tahun lagi, kita akan mencapai general AI. Ini mungkin sekarang kita mulai masuk dengan melihat ChatGPT. ChatGPT sudah melihat suatu produk artificial intelligence yang lebar, tidak hanya untuk chat untuk bisnis, chat untuk apa, tapi ChatGPT bisa ngobrol apapun kan, sport, bisnis, politik, dan sebagainya. Jadi itu awal dari AGI. Diperkirakan matang dalam waktu 20 tahun lagi. Di sini sudah bisa berkompetisi dengan manusia. Mungkin teman kuliah kita adalah AI. Di sini juga beberapa pekerjaan mungkin akan bersaing dengan manusia. Ini World Economic Forum menyatakan akan ada sekian juta pekerjaan manusia diambil alih oleh artificial intelligence. Tapi juga jangan pesimis, karena pada saat yang sama juga muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang dihasilkan akibat adanya perubahan teknologi itu. Nah, setelah itu, kalau ini sekitar 20-30 tahun, ini juga 20-30 tahun kemudian akan mencapai super artificial intelligence, di mana tidak hanya general, ini menyamai manusia, yang di sini mesin belajar ya, mesin intelligence, di sini berubah ke mesin consciousness ya, yang diharapkan. Ya, kalau manusia mungkin pada umur berapa sudah pakar, pelan-pelan karena usia ya bisa meninggal, lupa, dan seterusnya. Kalau udah di komputer, semua data tersimpan, utuh, lengkap. Makin lama data makin banyak, maka dia makin pintar, maka dia akan bisa mencapai super AI. It will outperform humans. Mungkin, nah ini beberapa hal, ada juga yang skenario yang kita harus siap-siap, harus hati-hati kalau dia takutnya membahayakan, ya kan, membahayakan kemanusiaan. Ini yang sedang kita jaga secara regulasi dan etika. Kemudian secara ringkas bagaimana persis teknisnya perkembangan AI di dunia, ada penemuan komputer-komputer cepat, GPU istilahnya, Graphical Processor Unit, yang menjadi pengganti dari CPU yang selama dihasilkan Intel. Ini mempercepat pada deep learning. Mungkin Anda teman bisa melihat banyak produknya ya, untuk deepfake, untuk ChatGPT dan sebagainya, itu karena adanya kemajuan ini. Kemudian blockchain juga di Cina terutama maju pesat karena adanya GPU. Kemudian di banyak topik sekarang juga bicara tentang media generated by AI, baik teks maupun gambar. Ini pertemuan yang plus pro kontra lah, antara ada yang melihatnya sebagai hal yang bagus, tapi ada juga yang melihatnya sebagai berdampak berbahaya. Kemampuan AI yang self-supervised, kemudian intelligent AI system, selama ini teman-teman mungkin sudah mulai menggunakan Siri, Google, dan sebagainya untuk banyak hal kan. Kemudian ada OpenAI, ChatGPT, complex simulation, dan ingat tidak hanya di urusan artificial intelligence ya, di revolusi industri yang 4 itu juga bicara tentang kemajuan-kemajuan di bioteknologi, bahwa interface antara manusia dan mesin kayak sambungan tangan dan apa istilahnya exoskeleton ya, tubuh manusia bisa diperkuat dengan adanya teknologi itu. Nah, ini makin menyatu, cyborg lah, antara cyber dan bio itu juga ada. Kemudian artificial intelligence juga menentukan banyak komunikasi kita. Dia mengamati social network. Ini buat sebagian dilihat sebagai apa ya? Ya tidak ada privasi lagi di dunia internet, karena segala hal sebenarnya dimonitor. Anda ngetik apa, sebentar kemudian Anda akan dapat penawaran itu. Ya, lagi ngobrol sama teman, bicara tentang sepatu Adidas bagus ya, ntar kan Anda lagi Google, muncullah iklan-iklan sepatu Adidas. Anda lagi ngomong sama teman,
mobil ini loh yang baru itu EV apa, ntar Anda akan dapat iklan semacam itu. Jadi pembicaraan Anda sebetulnya dimonitor dan akan digunakan ya, untuk iklan hal-hal semacam itu. Ya ini masih yang berhubungan bisnis, tapi kalau secara intelligence ya mungkin juga hal-hal yang berbahaya juga mungkin terjadi. Artinya tidak ada lagi yang pembicaraan yang di dunia internet yang rahasia. Nah, kalau ini kemudian kita juga perlu melihat peta dunia bahwa pemegang paten di bidang teknologi di dunia itu masih nomor satu Microsoft, IBM, Samsung, ya kan? Ini yang utama. Anda bisa lihat nih tahun 2023 ya. Jadi kalau dibandingkan era sebelum tahun 2000, maka yang menjadi perusahaan-perusahaan besar dunia adalah perusahaan-perusahaan minyak, ya. Minyak bisnis lah. Tapi sejak selewat tahun 2000, maka yang perusahaan-perusahaan kaya adalah perusahaan-perusahaan yang mengolah data. Jadi artinya IT itu menjadi sekarang yang memimpin dunia lah. Jadi kita bisa lihat beberapa Amerika di sini, Korea, ya kan, Belanda di sini, Jepang, di sini negara-negara yang menguasai dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masih berpeluang karena Indonesia punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang banyak, yang bagus. Dan itu yang di dalam beberapa kesempatan Presiden juga menyatakan tentang bonus demografi. Semoga dengan ketika kita punya sumber daya yang pas lagi besar-besarnya, kita semua produktif, maka kita bisa melangkah masuk menjadi dunia maju. Karena kita sudah didukung oleh, ya Tuhan menyediakan kita sumber daya alam yang sangat bagus ya, untuk energi, untuk infrastruktur, untuk hal-hal yang kita perlukan, gitu. Termasuk Indonesia dengan kekhasan kemaritiman. Jadi kalau lihat peta dunia semacam ini saat ini cukup membanggakan bahwa Indonesia sudah warna biru, artinya kita sudah punya, sudah rilis. Ada beberapa yang mungkin masih mengerjakannya, ya kan. Jadi dia belum secara eksplisit menyatakan strategi AI-nya. Nah, kondisi ini kalau teman-teman saya boleh sharingkan, kalau mundur ke beberapa tahun lalu ketika komunitas Indonesia AI Society dibangun, pada waktu itu 2018 kami mulai ngobrol dan kami mulai mendekati pemerintah. Waktu itu kita bilang Indonesia itu tidak ada peta loh, peta AI, karena negara lain tetangga-tetangga kita sudah Singapura, Taiwan, Jepang, Eropa itu sudah mulai. Indonesia mana nih? Pada waktu itu jawabannya adalah nanti dulu ya, kita sedang pemilu. Mungkin itu jawaban yang sama sekarang ini ya. Sekarang kita lagi semua orang sibuk dengan pemilu sehingga tidak bisa fokus bahwa kita perlu juga menyiapkan hal yang sangat strategik. Dan beruntung bahwa pada tahun 2020 setelah pemilu tahun 2019 ya. Jadi setelah itu, oke, sekarang pemilu udah beres, yuk kita kerjain. Tapi baru telat jadinya. Kita 2020 baru punya Indonesia Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Ini yang kita launching pada Agustus 2020. Ini bukan buku suci ya, tapi paling tidak ini hasil kerja keras sekitar 100 orang dari Quad Helix, dari government, akademia, dari bisnis, dari masyarakat, mencoba merumuskan hal-hal menjadi guidelines lah. Kira-kira dalam waktu yang ada menuju Indonesia Emas 2045, hal-hal apa yang bisa dilakukan menggunakan kecerdasan artifisial, prioritas apa yang harus dilakukan. Ini, nah kemudian landasannya dari strategi kecerdasan artifisial Indonesia adalah hal-hal sebagai berikut, dari etika dan regulasinya, dari pengembangan manusianya, ini juga yang saat ini kami sedang bekerja keras ya, terus mengkampanyekan. Termasuk kesempatan hari ini saya diundang dan dengan senang hati hadir karena tanggung jawab kami dalam komunitas adalah terus mengembangkan manusia Indonesia menguasai teknologi, memahami. Jadi mulai dari awareness, kemudian menguasai, dan kalau bisa Indonesia menjadi developer dan berperan penting di dunia. Nah, Indonesia juga perlu didukung ya untuk ini infrastrukturnya, seperti yang disampaikan mungkin Presiden dalam beberapa waktu terakhir, infrastruktur seluruh Indonesia harus nyampe untuk pemerataan pembangunan, untuk kesempatan AI hanya bisa berkembang kalau ada internet ya, dan jaringan data, mengakses data yang besar. Dan ini riset juga harus jalan terus. Kalau kita tidak melakukan ini, artinya kita akan konsumtif. Kita akan terus ya punya teknologi AI, tapi seperti HP kita, yang kita cuma pakai doang, data kita diolah oleh pihak lain, entah perusahaan, entah negara lain, itu yang berbahaya. Framework-nya jadi ada 4 area fokus yang disepakati untuk awal ini 2020-2045, paling tidak kita sedang merumuskan etika kebijakan seperti halnya banyak negara, seperti kami juga banyak komunikasi dengan Inggris, Jepang, Singapura, Kanada, ada beberapa yang kita coba komparasi. Kemudian pengembangan talenta, ini artinya pelatihan SDM untuk menguasai AI.
infrastruktur dan riset tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian bidang prioritas seperti kita lihat selama ini negara-negara mungkin sibuk nomor satu kan ketahanan ya, ketahanan militer, negara bisa unggul. Kemudian ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Nah, kita 2020 kita seluruh dunia merasakan bahwa negara hancur juga kalau tidak punya ketahanan kesehatan. Jadi layanan kesehatan menjadi bidang prioritas untuk bisa memanfaatkan AI. Jadi pada waktu 2020 pun kami berkontribusi dalam konsorsium mendeteksi COVID menggunakan AI. Kemudian AI juga penting dalam reformasi birokrasi. Di Indonesia Presiden Jokowi juga bicara eselon 3 digantikan AI. Itu antara ya dibilang cuk bukan cuk juga, serius karena birokrasi manusia di Indonesia terlalu besar ya, terlalu gemuk lah pemerintah. Dengan teknologi tahun 2023 harusnya memang sudah lebih ramping di banyak bisnis kan juga lean organization. Kita bisa melihat panjangnya birokrasi itu membuat perekonomian dan banyak proses pengurusan itu panjang banget berbulan-bulan. Padahal negara lain mungkin dalam hitungan jam. Kita perlu dipendekkan karena itu reformasi birokrasi penting. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan penghematan banyak hal. Kemudian pendidikan riset juga harus ini menjadi core ya, bagian penting dalam pengembangan AI, ketahanan pangan, juga selain kesehatan kita juga bagaimana menggunakan kecerdasan artifisial untuk ya, pertanian, untuk logistiknya, untuk supply chain dan seterusnya. Dan tentu saja kita harus seperti hal negara-negara lain mobilitas dan kota pintar, smart city, termasuk di IKN nanti diharapkan kita bisa kotanya sudah dari awal didesain dengan kecerdasan artifisial. Inilah landasannya beberapa terkait yang mendukung ya. Untuk merancang dokumen ini rujukannya banyak sekali. Jadi ini dokumen ini tidak terlepas dari visi Indonesia 2045 di Kementerian Industri Making Indonesia 4.0, rencana pemindahan ke IKN, proyek pemerintah untuk satu data supaya pemerintah kita tidak lagi confused lah. Menteri ini bilang apa, menteri lain bilang apa. Kita harus satu data ini maksudnya gitu. Rencana induk research, sistem SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, rencana induk pembangunan industri nasional dan seterusnya ya. Ini yang menjadi rujukan. Ini mungkin saya skip aja. Ini berapa teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Jadi dokumen ini lalu peluang tantangannya apa? Tantangannya adalah ini di Indonesia masyarakat Indonesia belum cukup memahami tentang KA. Jadi hari ini ya kalau lihat plus minus ya, kalau secara disadvantage kita harus mengakui kelemahan kita, challenge-nya adalah harus mengejar banyak ini, tapi opportunity-nya ya seperti yang malam hari ini teman-teman antusiasme masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini tinggi, keingintahuan dan kemauan open mind ya untuk belajar. Terus ini perlu lebih banyak lagi pakar, dosen, pengajar dalam bidang ini. Ya, ini sekarang makanya di banyak universitas juga prodi-prodi dosen yang terkait dengan AI juga terus ditingkatkan. Infrastruktur ini tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan baik internetnya maupun server-server superkomputer. Semoga dengan penyatuan BRIN juga kegiatan penelitian lebih fokus ya. Lalu peluang-peluangnya ini bonus demografi, semoga juga bisa kita manfaatkan. Lalu banyak potensi dataset unik. Ini mungkin catatan dari saya yaitu bahwa Indonesia itu negara yang sangat besar, unik di dunia, archipelago, kita punya ratusan bahasa daerah, kita punya mungkin ratusan ribuan budaya, kita punya ribuan jutaan flora fauna spesies dan sebagainya. Artinya itu apa? Data yang banyak itu adalah dataset buat artificial intelligence. Negara lain datang ke Indonesia karena Indonesia punya data itu, punya kekayaan itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengembangkan, nggak usah lari ke negara lain, di data itu ada di tempat kita. Gitu. Maka sistem yang dibuat itu akan menjadi kaya. Nanti bagian di slide berikutnya saya jelaskan bahwa AI itu makanannya adalah data. Semakin data itu makin banyak dan makin bervariasi, AI-nya makin pinter. Jadi Indonesia adalah pasar ekonomi yang besar. Di Asia Tenggara juga kita leading. Nah, tantangan lain, ya Indonesia meskipun di depan ya kita lihat beberapa hal, Thailand, Singapura, bahkan Vietnam cukup maju. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya perekonomiannya bagus, terjaga. Terus ini yang menjadi tantangan ya, lack of skill. Ini menjadi barrier. Kemudian perusahaan-perusahaan, mungkin kita bisa lihat juga perusahaan Cina, Korea itu banyak masuk untuk AI, karena mereka memang sudah maju. Kita harusnya mengejar dengan transfer teknologi, kita bekerja sama, masuk, semoga kita juga tidak hanya pengguna, tapi kemudian kita ikut bekerja membangunnya.
gitu. Catatan lain adalah bahwa di Indonesia sebetulnya sumber daya manusia banyak, kita bisa mampu startup, tetapi dalam bisnis, maaf, dalam bisnis masih banyak yang orang mintanya merek luar negeri. Jadi ada beberapa perusahaan yang terpaksa harus mendaftarkan produknya ke Singapura untuk kemudian dijual ke Indonesia. Jadi sebetulnya produk-produk itu produk Indonesia sendiri, cuma nanti ya tercatatnya sebagai perusahaan-perusahaan Singapura. Itu yang sesuatu yang perlu kita apa ya, sebenarnya lawan bersama lah, swadesi, kebanggaan pada produk sendiri. Ini perbandingan Anda bisa melihat bahwa Amerika, Kanada, Inggris itu memang investasinya sangat luar biasa. Ya. ASEAN sangat rendah. Jadi kita bisa melihat dengan peran porsi GDP yang sedikit itu memang kita tidak bisa secepat yang lain. Meskipun kita punya potensi ya, kita punya potensi, tapi kalau pemerintah kita nggak fokus dan kita banyak habis energinya buat yang lain-lain, sorry, akhir-akhir ini kita banyak menghabiskan energi, uang, waktu dan sebagainya untuk hal-hal yang lain, nggak fokus dalam teknologi, maka kita bisa kehilangan momentum ya untuk bisa lead, memimpin dunia. Ini dampaknya, kira-kira dampak artificial intelligence terhadap GDP, kita bisa lihat Indonesia di sini. Tentu saja Indonesia besar karena dari perekonomian jumlah rakyatnya juga besar ya. Tapi kalau nanti dibagi GDP per kapitanya juga relatif kan dibandingkan dengan Singapura. Mungkin Singapura di sini GDP-nya kecil. GDP tahun 2023 mungkin hampir 500 ya Singapura ya. 500 miliar dolar, Indonesia sekitar 1.300 miliar dolar lah gitu kira-kira. Tapi dalam waktu sekian tahun lagi kita akan meningkat dan siapa yang menguasai AI, artificial intelligence akan mendapat apa ya, dongkrakan ya, dari peran AI itu terhadap GDP. Ini kira-kira ekosistem artificial intelligence di ASEAN, kita sudah banyak juga kerjasama, meskipun berkompetisi tapi juga ada cooperation, kita saling belajar, saling mengunjungi, kita bekerja sama secara bisnis. Tentu aja kita nggak bisa mengembangkan sendiri, kelamaan lah kalau kita riset sendiri, juga share experience untuk pembangunan, lalu investasi ya. Tentu saja bahwa untuk semua pekerjaan ini antar negara semua ada yang punya ide dan ada yang punya modal. Nah, disatukan lewat penanaman modal itu penting. Collaboration antar G2G, U2U, ya, antar pemerintah, antar lembaga akademik, dan seterusnya itu juga sudah dilakukan. Ini secara ringkas, ini meskipun belum lengkap, tapi kita berusaha juga memetakan di Indonesia itu sudah ada ratusan ribuan inisiatif ya, baik di kampus, perusahaan, startup, di lembaga pemerintah swasta dan sebagainya untuk yang menerapkan artificial intelligence. Sebetulnya harapannya dari peta ini ketika orang membutuhkan dia tahu harus pergi kemana. Saya mau riset yang AI untuk agriculture, dia harus datang ke kampus atau perusahaan mana ya kan, di Kalimantan kan, di Sumatera. Kalau mau pertambahan di mana ya? Oh mungkin di sini Kalimantan. Kalau mau sosiologi, oh mungkin ke Jogja dan seterusnya. Ini maksudnya peta ini adalah memudahkan who's-who-nya. Ini contoh yang sudah ada di Indonesia kan, ada perusahaan Korekido untuk pelatihan anak-anak, ada Telkom, Telu, ada swasta nih UMG Idea Lab, ada ITB, ada dari BPS dan seterusnya ya. Nah untuk komunitas kita, saya kalau boleh menceritakan secara ringkas, ini 2018 kita mulai ngomong, 2019 Januari kita declare. Dan saat ini dalam waktu berapa tahun ini kita sudah lebih, anggotanya lebih dari 1.000, ada 9 chapter, sudah mengcover Indonesia Barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, yang kita sedang mengusahakan untuk membuat chapter yang di area Indonesia Timur. Lalu sudah ada juga chapter di luar negeri diaspora, karena ada orang Indonesia yang studi lanjut S2, S3, jadi profesor Jepang, Jerman, Belgia, di Amerika, dan sebagainya, dan mereka tetap bilang, saya tetap orang Indonesia, saya ingin berkontribusi. Karena itu dibuatkanlah chapter diaspora. Ini bahwa kegiatan Indonesia AI Society juga melandaskan pada hal ini, kita melakukan riset, teknologi, dan inovasi. Visinya, jadi kami mendorong penumbuhan keahlian ya dalam bidang AI, kecerdasan artifisial, supaya berdampak terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan mengembangkan talenta kita, SDM kita, supaya berkualitas global maupun internasional. Ini misinya kita sudah berhasil untuk misi yang pertama, sudah berhasil membuat
bersama dengan pemerintah dan pihak-pihak lain, stakeholder lain buat peta strategi nasional, kemudian mengembangkan komunitas, kita terus mendorong inovasi sebagai komunitas ini tempat diskusi, marketplace lah antara industri, akademia yang punya ide, yang punya modal dan sebagainya untuk membuat produk-produk AI Indonesia. Sudah banyak produk-produk AI Indonesia yang bisa kita banggakan untuk image processing, untuk bahasa, untuk aplikasi otomasi. Jadi jangan khawatir teman-teman bahwa Indonesia juga saat ini posisinya sangat bagus. Terus yang ini tadi saya sampaikan chapternya, aktivitasnya baik komunikasi langsung on-site maupun online ya, karena kemarin juga sempat COVID kita terhambat selama 2 tahun, tapi kita tetap aktif untuk berdiskusi dan mengembangkan belajar ini. Nah, perlu juga disadari bahwa pengembangan AI itu tidak hanya sebagai ilmu yang selama ini ada di kampus, tapi sekarang sudah mulai merambat ke macam-macam di dunia finance ya, untuk prediksi saham, robot trading dan sebagainya, di manufacturing, di pabrik-pabrik, di selama pandemi kemarin berkembang pesat di healthcare, fintech ya, di bidang kesehatan. Kemudian, nah dalam setahun 2 tahun ini mungkin lagi seru tentang ChatGPT, menghasilkan teks, text to image, Midjourney, DALL-E, dan sebagainya ini menghasilkan gambar-gambar yang di-generate oleh AI. Ini juga dampak yang sedang kita hadapi dan kita diskusikan regulasinya bagaimana. Tentu saja kita mungkin jangan namanya hanya penikmat, sementara negara lain sudah menjadi produsen dan menjadikannya sebagai apa ya, kegiatan ekonomi. Ini sudah bisa dijual sebagai produk-produk untuk marketing, hasil pekerjaan ini sebagai profesi kan. Di Indonesia mungkin masih belum banyak yang cukup serius di situ. Masuk profesinya sebagai AI art generation, mengerti membuat prompt yang benar supaya dapat gambar-gambar semacam ini, menggunakannya untuk produk-produk pemasaran dan sebagainya. Kalau di Indonesia masih asik untuk politik, untuk bikin apa ya, lucu-lucuan ya kan. Semoga juga nggak terlalu banyak ke disinformasi ya, ke hoax ya, karena ini bahaya banget nih. Memang dalam tahun ini kita sangat khawatir bahwa penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Gitu. Nah, sedikit contoh nih tentang ChatGPT juga hati-hati. Beda ChatGPT ini kita masuk era baru ya. Kalau Google itu kita search, search itu artinya mesin pencari, dia tidak mungkin melaporkan sesuatu yang nggak ada. Google itu dia mencari, kalau ada dia tampilkan, kalau nggak ada dia bilang nggak ada. Nah, di era ChatGPT itu generatif. Generatif itu berdasarkan apa yang dia tahu, ketika kita tanya dia akan mengenerate jawabannya. Dan tidak selalu jawaban yang dia berikan selalu benar. Ini contoh ya, buatkan resep cendol goreng gitu. ChatGPT akan buat, padahal kenyataannya nggak ada. Gitu. Karena dia akan melakukan regresi ya. Segala sesuatu, apa kalau tahu orang Indonesia suka gorengan, apa-apa goreng, ubi, pisang, dan sebagainya. Pokoknya goreng itu sesuatu dibungkus tepung, masukin ke minyak panas. Maka kalau suruh bikin cendol goreng ya dia buat juga. Gitu. Itu sesuatu yang hati-hati bahwa AI itu tidak selalu benar, tidak punya common sense tentang dunia nyata ya. Ini bagian belajarnya. Terus ini mungkin penting juga untuk teman-teman dalam konteks HI ya, bahwa teknologi AI juga memang tidak serta-merta akan diserap. Nah, di banyak tempat butuh ada jumlah tantangannya, yaitu bagaimana peran budaya lokalnya bisa menerima nggak tentang AI itu. Negara-negara yang punya open mind, yang tidak menolak, maka dia akan lebih cepat mengadopsi artificial intelligence. Kemudian ketersediaan data infrastruktur manusia dan pemerintahnya juga menyiapkan ini. Jadi saya mau mengingatkan juga secara ringkas untuk teman-teman awam, biasanya kita menyebut AI itu punya 4 komponen dasar ya. 4 komponen dasar yaitu karena tidak ada definisi tunggal tentang AI itu apa. Maka AI itu nomor 1 harus ada hardware-nya, harus ada prosesornya. Yang kedua harus ada algoritma atau dulu nyebutnya ada software-nya. Ketiga adanya data, dan keempat adanya use case. Ini baru kita nyebut AI. Jadi seringkali artificial intelligence dianggap sebagai benda ajaib. Kita beli aja, kita pasang, masalah selesai. Enggak seperti itu. AI kalau nggak dikasih data, apalagi data yang cukup atau data yang benar, ya dia juga ngaco juga gitu. Jadi hal-hal semacam ini perlu dipahami supaya ketika nanti kita terapkan bisa digunakan dengan baik. Dan karena AI makanannya data, hati-hati juga dengan data poisoning. Dia bisa diracuni juga, diberi data yang palsu, data yang bodoh, data yang kotor, yang rusak, yang salah, dan AI akan menelan semuanya sebagai kebenaran. Maka dia akan bisa mengenerate sesuatu yang salah juga.
Jadi ringkasannya ini sebelum saya kembalikan ke moderator dan nanti ada dalam diskusi semoga saya bisa menambahkan informasi-informasi tambahan ya yang dari berita-berita juga. Tapi summary-nya dari paparan saya bahwa revolusi industri 4 ini yang tidak hanya berdampak di industri tapi juga masyarakat. Ya, di sini bicara tentang competition, cooperation and competition. Ya kan? Tidak ada negara yang bisa sendirian lah. Meskipun Cina berusaha di embargo oleh Amerika karena beberapa IC-nya butuh dari Amerika, tapi Cina juga berusaha mencari solusinya. Bahkan mungkin akhirnya tertantang ya. Kemudian AI itu ada terdiri dari 4 komponen penting, hardware, atau komputernya, software algoritma, kemudian data, dan use case. Ini yang tolong diingat, karena kadang-kadang orang mikir AI itu sudah langsung sama dengan solution untuk segala hal. Terus untuk mengembangkan ekosistem, kita butuh kerjasama, quad helix ya, antara akademia, kampus, bisnis, government, dan masyarakat, dan media. Dan artificial intelligence itu sangat luas. Di mana saja dia bisa, tergantung kita mengarahkannya, ya, kita beri data yang sesuai, dan membutuhkan sumber daya. Dia tidak bisa kita software terus ini, oh ya kan udah bisa itu, kita pindahin. Ya nggak bisa juga. Kalau dia sudah bisa untuk ekonomi, bukan berarti AI-nya bisa untuk pertanian. Karena ilmunya beda kan, datanya dia beda. Kemudian untuk manusia, yang perlu kita ingat bahwa kita nggak pernah habis, harus terus-menerus belajar, teknologinya maju terus. Saya sendiri juga masih terus belajar ya, karena teknologi ada baru, kita harus menyesuaikan. Manusia Indonesia juga perlu banyak nih lifelong learning. Dan terakhir ya, ini mungkin dalam konteks tadi hubungan internasional antar negara, ketahanan negara itu sangat rumit, karena sekarang berarti eranya tidak hanya yang physical world. Dulu tentara mungkin angkatan darat, laut, udara. Sekarang dunia ada space, ya, ruang angkasa, ada juga cyber. Jadi cyber physical itu sekarang ada di antara kita. Sudah bukan lagi akan, tapi sekarang saat ini ada. Karena itu kita butuh juga kolaborasi antara militer dan expert spesialis dalam bidang-bidang cyber. Nanti dalam diskusi mungkin saya kalau ada pertanyaan yang relevan saya bisa jelaskan juga bagaimana dampaknya kestabilan negara. Mungkin dalam saat-saat ini ada berbagai macam situasi geopolitik yang riskan maupun potensial terjadi. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan teman-teman. Untuk kalau berkenan bergabung, teman-teman boleh hubungi saya, ini nomor saya ya, atau lewat email juga. Begitu, saya kembalikan ke moderator, semoga saya nggak telat terlalu banyak. Maaf ya. Terima kasih. Baik. Luar biasa sekali ya teman-teman untuk pemaparan materi kita di diskusi pertama kali ini. Yang tadi juga saya sempat meng-highlight bahwa ada AI National Strategy atau Framework for the National Strategy, yang mana ternyata Indonesia itu memiliki cita-cita membangun industri 4.0 ini dengan kecerdasan AI gitu. Dan ternyata juga di samping itu ada tantangan bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum paham gitu akan kecerdasan AI ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang telah hadir dalam diskusi kita kali ini, kita akan beranjak kepada sesi ke tanya jawab, yang mana nanti akan dibuka untuk dua penanya pertama, dan mungkin boleh untuk raise hand ataupun tuliskan pertanyaannya di kolom chat box. Oke, baik teman-teman, mungkin di sini kita sudah ada yang raise hand. Boleh mungkin untuk Kak Muhammad Juliansyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Indonesia negara hukum, rakyatnya harus patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliansyah Akbar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, program studi Ilmu Hubungan Internasional, semester 1. Baiklah kakak-kakak dan juga pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Bapak Lukas yang terhormat, salam kenal Bapak. Di sini saya ingin menanyakan akan satu pertanyaan yang bagi saya menjadi permasalahan besar bagi saya selaku mahasiswa, Kak. Apa itu pertanyaannya? Ya, tadi Bapak telah menjelaskan bahwasanya ada tantangan dan juga ada harapan dalam menghadapi AI. Pertanyaan saya tadi juga Bapak telah menyatakan adanya tantangan kita, banyaknya masyarakat yang tidak paham atau masyarakat awam yang belum mengerti akan bagaimana tindak lanjut penggunaan AI. Selaku generasi muda haruslah aktif dan juga harus berpartisipasi dalam mewujudkan generasi yang cerdas dan masyarakat yang cerdas, terutama dalam menggunakan AI. Maka dari Bapak, pertanyaan dari saya, bagaimana tanggapan dari Bapak akan kami selaku anak muda dalam menanggapi masyarakat
agar dapat mewujudkan masyarakat atau society yang smart dan tentunya nanti mengerti dalam penggunaan AI seperti itu. Terima kasih banyak Kak Lukas. Terima kasih juga kepada panitia atas kesempatannya dan saya kembalikan lagi kepada Dewan Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Juliansyah atas pertanyaannya yang keren banget. Mungkin untuk Bapak Lukas boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Moderator, Mbak Viva, dan Mas Juliansyah untuk pertanyaannya. Jadi secara ringkas mungkin yang saya ingin garis bawahi atau tekankan teman-teman bahwa seperti hari ini semangatnya tinggi sekali untuk belajar. Ini penting sekali, modal penting untuk teman-teman menanggapi bahwa saya lihat ini sudah arah yang positif. Anda sudah punya modal dan secara aksi nyata ya kan mau belajar. Tapi tidak cukup berhenti sampai di diskusi malam hari ini. Tolong baca lebih banyak lagi. Hindari kata saya gaptek, karena itu memblokir kita untuk maju. Jadi yang kalau sebaiknya kalau kita bicara gini, misalnya saya belum paham, saya masih belajar. Jadi dengan cara itu menunjukkan bahwa saya mau tahu, saya open mind, saya akan terus mengisi kan. Jadi saat ini juga eranya dibukanya silo. Kita tidak boleh terkotak-kotak. Dengan teman-teman di bidang ilmu apapun ketemu dan ngobrol lah. Karena tidak ada ilmu yang sekarang berdiri sendiri. Ya kan, ilmu teknologi juga sekarang penerapannya kemana-mana. Saya juga ngajak anak-anak untuk tugas saya, biasanya saya ajak percuma teknik elektro buat alat untuk elektro, nggak ada gunanya. Elektro itu berguna untuk pertanian, untuk kesehatan, untuk hukum, untuk pendidikan. Jadi lintas ilmu, teman-teman punya masalah apa yang kita cari solusinya dengan kolaborasi. Mungkin itu ringkasnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lukas atas jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih Pak Lukas untuk jawaban yang sudah diberikan. Mungkin untuk pertanyaan kedua, yaitu tadi mungkin ada Kak Putri yang ingin bertanya. Silahkan mungkin Kak Putri. Ya, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, silakan Pak. Iya, Mbak. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga Pak untuk presentasinya. Saya sebagai generasi muda, saya ingin bertanya satu hal mengenai AI ini kan memang kedepannya memang akan ada perkembangan ya Pak ya. Nah, bagi kami generasi muda, apa hal yang bisa kami lakukan atau kami kerjakan sebagai generasi muda untuk mengembangkan dan mengaplikasikan AI ini di kehidupan sehari-hari, dan juga di bidang apa saja sebenarnya yang paling banyak menggunakan AI. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Putri. Mungkin untuk Bapak Lukas boleh silahkan dijawab. Ya, terima kasih. Kak Putri, pertanyaannya juga bagus dan sangat relevan. Bahwa saat ini kecerdasan artifisial AI itu sudah banyak penerapannya di Indonesia, terutama yang sudah banyak adalah di health tech, ya, teknologi kesehatan, dan fintech di dunia ekonomi. Anda mungkin bisa melihat aplikasi-aplikasi yang itu. Semoga juga hati-hati dengan semacam pinjol ya. Tapi kita bisa melihat yang banyak bermanfaat sekarang ini untuk logistik ya. Anda sudah pakai mungkin Grab, Gojek dan sebagainya. Itu juga menggunakan teknologi untuk mengenali kita mencari jalur terpendek, jalur termurah, paling tercepat, shopping juga ya kan. Nah, kalau secara bisnis hati-hatinya adalah dia sebetulnya melakukan profiling. Dia beberapa aplikasi itu secara teknologi sebetulnya artinya positif ya, profiling itu mengenali kita. Misalkan saya belanja hari ini sate, besok soto, besoknya bakso, sate lagi, maka dia tahu oh ternyata yang namanya Lukas ini suka sate. Jadi lain kali begitu saya buka cari makan apa ya, dia sudah merekam secara historis preferensi kita. Itu satu sisi. Jadi kita terbantu. Kemudian kalau kita googling juga, kalau saya misalkan suka bidang-bidang apa ya, misalkan keterampilan, misalkan, setiap kali searching apa, maka muncullah iklan-iklan yang relevan dengan itu. Dalam arti tertentu sebenarnya ingin memfasilitasi kita mudahkan supaya pencarian lebih cepat. Tapi sisi lain mungkin yang menjadi berbahaya ketika itu dianggap sebagai serangan terhadap kerahasiaan. Jadi hal-hal yang itu tetap kita sadari lah gambar-gambar itu. Nah, kalau peran teman-teman muda, ya kan, apa yang perlu, beruntung juga bahwa teknologi komputer makin cepat, pemrograman semakin mudah relatif gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau bekerja sama teman-teman yang di informatika dan sebagainya, tidak usah khawatir. Sekarang buat aplikasi program komputer itu tidak lagi kayak dulu berbulan-bulan bertahun-tahun. Sudah ada istilahnya dari coding, ada yang low code, kodenya sederhana, ada yang no code, bahkan pemrogram tanpa ngetik pun
tanpa ngetik kodenya sudah bisa. Kita istilahnya pakai click and drag. Sudah ada pemrograman yang jauh lebih sederhana. Jadi kalau teman-teman punya ide, sebetulnya ide segila apapun sekarang pemrogramannya mudah gitu. Jadi buat aplikasi-aplikasi dalam bidang Anda, seperti sekarang sudah ada AI untuk hukum. Hukum sudah ada yang mengembangkan sehingga ketika di-draftkan suatu aturan hukum tertentu, dia langsung melakukan pencarian rujukan jurisprudensi yang relevan supaya tidak terjadi duplikasi, terjadi konflik. Nah, mungkin teman-teman di bidang HI pengen melakukan riset tertentu, sehingga dibuat aplikasinya untuk melihat aspek apa, saya kurang tahu ya, misalnya di bidang Anda ingin mempermudah supaya proses-proses yang selama ini harus di googling, nyari, sekarang di otomatis tinggal klik, satu kali klik dashboardnya langsung muncul, perbandingan antar negara, misalkan perbandingan apa ya, perbandingan bisnisnya, perbandingan kekuatan militernya, perbandingan penguasaan medianya, GDP dan sebagainya, itu sebetulnya juga analisis-analisis semacam itu langsung bisa dilakukan. Bukan hanya yang statistik sederhana ya. Ingat ada 4 tahapan statistik yang paling gampang. Biasanya orang kalau punya data kan kita bacakan ya, deskriptif ya. Kemudian kita bisa meningkat dengan mau Excel boleh, pakai tangan juga boleh, kita bisa naik ke diagnostik. Kita bisa mencari alasannya why. Nah, dengan AI, Big Data kita bisa maju satu langkah lagi, yaitu prediktif. Kita bisa memprediksi ke depan dengan tren ini, maka peningkatannya seperti apa, atau risiko turunnya seperti apa. Dan yang paling jauh dengan kompleksitas yang ada, ya, dibantu tools, ya, kalau manusia mungkin butuh waktu lama, yaitu preskriptif. Preskriptif itu kayak ngeresepin gitu. Meresepkan bagaimana untuk mencapai tujuan itu dengan tools itu bisa dilihat. Gimana ya caranya dengan tren semacam ini, Indonesia bebas dari stunting. Bagaimana supaya antar negara ini ketergantungan kita terhadap negara tertentu bisa terlepas. Misalkan kita kan perlu menguraikan antar negara itu perdagangannya kompleks sekali. Kita pengen lihat kita ketergantungan kita sama Cina apa sih, sehingga yang mana mau supaya bisa lepas kita harus mengembangkan infrastruktur apa, atau kita alihkan ke negara lain atau apa ya, misalkan itu kan perlu analisis yang sangat 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 rumit kan. Nah, dengan AI, big data, tools itu mempermudah kita melakukan proses-proses tadi. Dan AI teman-teman ya tidak harus memprogram sendiri, silakan bekerja sama dengan teman-teman yang bisa coding. Begitu, Mbak Putri, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak atas pemaparan jawabannya, dan juga terima kasih untuk para partisipan, yaitu Kak Juliansa dan juga Kak Putri, atas pertanyaan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon maaf bahwa sesi diskusi kita di diskusi pertama ini telah selesai. Mungkin bagi teman-teman yang ingin nanti bertanya, boleh bertanya di sesi selanjutnya, karena kita masih ada diskusi tahap kedua, yaitu nanti bersama Bapak Bimantoro. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk tetap tidak meninggalkan ruang Zoom, karena pembahasan selanjutnya tidak kalah menarik juga. Dan mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukas atas pemaparan materi malam ini yang luar biasa, sangat-sangat berguna dan bermanfaat ya Pak, semoga amin. Dan kemudian mungkin untuk kita menutupi sesi ini, yaitu kita ada sesi dokumentasi dan juga pemberian sertifikat oleh Muhammad Hafiz, yaitu selaku Ketua Interplago. Mungkin untuk Muhammad Hafiz dan juga teman-teman panitia boleh dibantu. Oke, mungkin untuk teman-teman panitia dokumentasi boleh diambil alih. Oke, Terima aku kasih. screenshot ya. Aku SS ya, teman-teman. Untuk Pak Lukas bisa bentar. Habis. Ya, buat ketua Saya Interpol. spotlight dulu ya. Silakan. Terima kasih ya, Siap. Kak Hafiz ya. Saya Iya. terima. Saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dengan sertifikat sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Baik, mungkin selanjutnya bersama dengan partisipan boleh dibantu teman-teman panitia. Oke, untuk teman-teman semua diharap untuk on cam. Oke, yuk on cam yuk. Ini langsung aja aku screenshot ya. Satu untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap, sudah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Lukas, saya ucapkan sekali lagi atas pemaparan materi yang luar biasa, dan tentunya teman-teman di sini juga menjadi lebih tahu lagi mengenai AI ini. Dan semoga pemaparan materi yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat dan juga berguna di suatu saat. Amin. Dan mungkin untuk Bapak Lukas, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, dan mungkin kita mohon izin Bapak untuk melanjutkan sesi diskusi kita untuk tahap kedua, yaitu bersama Bapak Bimantoro. Terima kasih Bapak Lukas. Ya, terima kasih. Silakan lanjut. Saya ikut monitor ya, belajar di sini dari Pak Bimantoro. Baik Bapak. Ya. Baik, silakan Bapak. Oke, teman-teman semua, mungkin kita langsung beranjak ke sesi kedua diskusi kita kali ini, yaitu bersama Bapak Bimantoro. Mungkin saya ingin menyapa dulu Bapak Bimantoro di sini yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bapak Bimantoro. Suaranya kedengeran? Oh iya, kedengaran Bapak. Selamat malam Bapak, gimana kabarnya? Malam, baik. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Oke, teman-teman, untuk sesi kedua kita, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Bimantoro dengan materi mengenai mekanisme dan forum multi stakeholder. Baik. Nah, mungkin teman-teman semua, aku ingin coba memberikan sedikit gambaran nanti ke depannya kita akan membahas mengenai apa, yaitu nanti kita akan membahas mengenai bagaimana AI dapat memperparah penyebaran disinformasi karena algoritma AI dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna yang kemudian turut mempromosikan konten informasi yang salah. Dan kemudian bagaimana pemerintah dapat membuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi AI demi memperkuat keamanan teknologi AI dengan cara mengembangkan teknologi keamanan yang lebih baik. Dan mungkin poin terakhir nanti akan disampaikan mengenai pedoman etika AI diperlukan guna menghadapi potensi munculnya gangguan informasi baru dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Baik, namun sebelum kita memasuki diskusi kita yang kedua ini, mungkin saya ingin sedikit memberikan background tentang Bapak Bimantoro hari ini, yaitu merupakan dosen HI Universitas Paramadina yang salah satunya mengajar tentang digital, diplomasi, dan cyberspace. Nah, kemudian selain sebagai dosen, Bapak Bimantoro ini bekerja di Center for Information Resilience, bagian think tank organization di London, Inggris, dan juga bekerja di bagian think tank organization di CISPIS Lab, serta di bagian Big Data Business Analysis Senior Associate di MD Media yang merupakan part of Telkom Indonesia. Nah, dapat kita lihat bahwa Bapak Bimantoro ini memang sudah sangat berpengalaman ya di bidang teknologi, dan selain itu Pak Bimantoro ini juga telah banyak melakukan riset yang mana berdasarkan CV yang saya lihat sudah ada 12 hasil riset yang dilakukan. Salah satunya itu adalah riset tentang risk and stakeholder mapping for the Taiwan Strait Challenge pada tahun 2023. Dan sudah ada beberapa publikasi, yaitu pada 2023, Interpreting Indonesian Netizen Response Toward Putin's Masculinities in the Russian Invasion from a Gender Perspective. Dan kemudian yang kedua ada di tahun 2023 juga, Comparative Analysis of Cyber Sovereignty Case from Indonesia and Iran. Dan beliau juga sudah beberapa kali menjadi speaker seperti yang terbaru yaitu pada FPCI yang membahas tentang middle power role to combating disinformation. Baik, itu mungkin sedikit background dari Bapak Bimantoro yang luar biasa tentunya ya teman-teman. Dan mungkin untuk Bapak Bimantoro apakah sudah siap untuk pemaparan materinya? Ya, siap. Baik, untuk Bapak Bimantoro Kesari, pemaparan materi diskusi kedua kali ini kami silahkan waktu dan tempat. Kami silahkan Pak.
Oke, terima kasih Mbak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih telah melibatkan dan mengundang saya di diskusi hari ini. Eh, saya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan sebelum share slide saya. Jadi poin pertama, supaya teman-teman relate dengan bagaimana cara saya berpikir. Saya ini bukan darah murni. Kalau di Harry Potter kan ada darah campuran sama darah murni, gitu. Jadi yang darah campuran, bapak ibunya ada yang penyihir, tapi ada yang orang biasa. Nah, kalau di HI itu biasanya yang darah murni itu ya S1-nya HI atau politik, S2-nya HI juga. Nah, saya ini darah campuran. Jadi saya S1 itu di manajemen teknologi informasi di Telkom University. Kalau Pak Lukas tahu, saya muridnya Pak Andri Alamsyah. Gitu. Nah, itu saya, jadi saya belajar S1-nya manajemen teknologi informasi. Saya nggak bisa ngoding karena saya ngambil konsentrasinya bukan teknikal gitu. Nah, tapi sejak S1, saya sudah menaruh ketertarikan besar ke dunia sosial politik. Dan dari sebelum lulus memang saya udah menggadaikan gitu mimpi saya mau hidup di dunia riset, di dunia keilmuan sosial politik. Jadi sangat spesifik. Oleh karena itu saya ambil S2 di hubungan internasional. Dan saya sempat bingung kok saya nggak punya jati diri pas ngerjain tesis, pas kuliah tuh. Ini realisme, marxisme tuh apa gitu. Padahal pas saya belajar S1 kuliah kayaknya menarik banget tuh baca bukunya. Cuman ternyata mempelajari teori-teori sosial politik dalam akademik tuh susahnya minta ampun gitu. Nah, saya menemukan life changing moment saya ketika saya dapat satu kajian namanya Digital Diplomacy and Cyberspace gitu. Nah, jadi ternyata pengalaman saya di dunia TI dan keilmuan sosial politik itu bisa dikombin gitu. Ternyata bisa dikombin dan jadilah saya yang sekarang kayak gitu. Nah, jadi saya sekarang amfibi, saya hidup di 2 kaki. Tadi sudah disebutkan moderator, saya 1 kaki di researcher, saya peneliti HI. Sekarang saya lagi direkrut sama lembaga dari London, CIR namanya, Center for Information Resilience. Jadi saya spesifik direkrut untuk meneliti tentang bagaimana propaganda digital Rusia di Indonesia dan bagaimana cara menangkalnya. Jadi isunya sangat spesifik, isu digital tapi konteksnya sosial. Lalu 1 kaki saya sekarang lagi di hire di tahun kedua saya ya. Jadi tahun ini kontraknya habis sama tadi Telkom Indonesia. Jadi saya kalau tadi Pak Lukas bilang ada 4 fondasi AI ya, ada hardware, software, ada algoritma, ada use case. Nah, sebagai orang sosial, tugas utama saya adalah produksi use case gitu. Jadi kerjaan saya sehari-hari adalah saya baca jurnal, masalah-masalah government apa, masalah-masalah bisnis apa, lalu saya bilang ke AI engineer gitu, ini bisa jadi use case ini. Nah, salah satu use case yang dipakai oleh produk yang saya lagi dikontrak adalah saya lagi ngebantu caleg-caleg nih tahun politik ya, untuk memberikan rekomendasi kalau masuk ke dapil isunya isu apa, harus ngomong apa, terus harus menyasar orang seperti apa gitu. Nah, itu pakai AI itu. Nah, itu data-datanya gabungan dari data digital, dukcapil dan sebagainya. Dan yang bikin use case-nya saya gitu. Jadi kemampuan sosial saya dan pemahaman teknologi saya ternyata bisa berguna buat kehidupan saya. Jadi nggak ada salahnya ternyata belajar realisme, marxisme, liberalisme dan teori-teori susah itu. Ternyata itu sangat berguna buat saya gitu. Nah, terus yang kedua, saya spesifik mau menyapa Pak Lukas ya, karena Pak Lukas ini saya bukan peres Pak, bukan mau menjilat gitu, cuman Pak Lukas itu memberikan life changing moment kedua bagi saya. Ini saya serius Pak gitu, teman-teman juga, bukan saya mau gombal ya. Jadi saya ketemu Pak Lukas itu di acara Goethe Institute di AI Conference for Humanity. Waktu itu saya jadi peserta, posisinya Pak Lukas jadi pembicara, dan saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk bertanya ke forum. Waktu itu saya juga bertanya ke Pak Lukas. Waktu itu kondisinya ada 4 pembicara atau 5, saya lupa. Dan Pak Lukas itu satu-satunya orang teknikal di situ. 4-4-nya orang sosial. Jadi Pak Lukas itu berdiri sendiri dengan sudut pandang teknikalnya, semacam dikeroyok gitu saya ngelihatnya gitu. Saya ngerasa orang-orang yang di situ di forum itu orang sosialnya nggak mengerti sudut pandangnya Pak Lukas, sudut pandang teknikal gitu. Jadi biasanya kalau orang ngomong AI, orang sosial itu yang dibahas adalah AI itu mengancam keamanan dan sebagainya. Padahal orang yang bikin AI itu nggak punya niatan untuk mengancam kedaulatan apapun gitu. Tidak punya niatan untuk merusak etika apapun. Tapi bagi orang sosial ternyata ada sudut pandang lain. Nah, kenapa saya bilang itu life changing moment? Jadi saya dari situ belajar sebagai orang amfibi yang bukan darah murni,
setiap saya mau sharing seperti ini, saya harus state posisi dulu. Posisi keilmuan saya itu lagi bahas apa? Posisi keilmuan saya lagi bahas teknis kah? Atau saya lagi bahas sisi sosialnya. Nah, ini saya akan nanti nge-share nih, di slide pertama saya akan bahas posisi keilmuan saya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, saya ngomong nih pakai kacamata apa gitu. Jadi kalau ada argumen-argumen saya yang mungkin terkesan agak kontra dengan Pak Lukas, bukan berarti saya tidak setuju. Karena kacamata yang saya pakai ini lagi beda gitu. Nah, itu pentingnya pertemuan saya dengan Pak Lukas di GoTension itu benar-benar merubah cara saya present sejak saat itu. Lalu itu poin kedua. Poin ketiga, saya mau klarifikasi tadi Mbak Moderator bilang saya akan menjelaskan soal mekanisme multilateral kalau nggak salah ya. Dan sebenarnya pada saat saya diajak untuk isi acara ini, saya menolak pertama kali karena saya rasa saya bukan peneliti AI. Jadi saya punya prinsip bahwa setiap saya diundang, saya harus berbicara berdasarkan riset yang saya buat. Dan saya tidak pernah meriset AI. Jadi agak nggak sinkron nih, yang di Tor yang dibuat dan saya diundang itu nggak nyambung gitu. Nah, saya menawarkan kalau mau saya sharing, kajian utama saya itu adalah information security atau information resilience. Jadi saya mengkaji bagaimana informasi digunakan sebagai senjata politik. Itu kajian saya. Nah, maka AI itu bisa dijadikan sebagai independent variabelnya atau yang mempengaruhi keamanan informasinya. Dan tiap pihak panitia setuju. Nah, maka yang akan saya share adalah bagaimana sih AI itu punya peran dalam menciptakan information distraction atau bahaya informasi. Itu posisi materi saya. Nah, oke, saya akan mulai materi saya. Saya cuma punya 9 slide, jadi akan singkat. Saya punya 9 slide itu saya bagi ke dalam 2 bagian. Pertama, posisi keilmuan. Yang kedua adalah argumen saya terhadap bagaimana AI itu bisa punya kontribusi dalam mengurangi information security. Nah, ini sudah terlihat slide saya. Minta konfirmasi, apakah sudah kelihatan? Iya, Pak, Ya. sudah terlihat. Oke, siap. Oke, AI roles for spreading disinformations. Nah, ini posisi keilmuan saya, teman-teman semua. Jadi bagi yang audiens yang berasal dari HI, ini sangat penting ya. Jadi tadi Pak Lukas sudah memberikan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda. Tapi rekomendasi Pak Lukas itu bisa dilakukan kalau teman-teman punya fondasi pemikiran yang ajak dulu. Nah, di sini saya mau kasih fondasinya. Bulatan besar itu namanya masalah sosial. Masalah sosial kemiskinan, krisis pangan, lalu ada pandemi, itu masalah sosial tuh. Nah, ini kita sebut sebagai paradigmanya. Di sini kita lihat masalah sosial. Masing-masing orang, masing-masing sarjana dengan berbagai latar belakang ilmu yang berbeda akan punya cara melihat masalah sosial dengan cara yang berbeda-beda, dengan kacamata yang berbeda-beda. Orang-orang dengan background seperti Pak Lukas atau seperti teman-teman saya yang dari S1 yang teknik, itu akan melihat masalah sosial itu bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Jadi setiap ada masalah sosial, orang-orang yang berlatar belakang teknik akan berusaha membuat framework nih, gimana teknologi bisa menyelesaikan masalah ini. Contoh misalkan bagaimana teknologi menyelesaikan masalah krisis pangan. Oh, berarti kita harus memprediksi dulu krisis pangan biasanya terjadi kapan dan pada saat apa, dalam kondisi apa, ada variabel apa, dipengaruhi oleh independen variabel apa dan apa yang dipengaruhi. Begitulah kira-kira ya. Nah, orang-orang yang punya pandangan seperti ini itu ada dalam satu paradigma yang practical science. Jadi orang-orang seperti Pak Lukas dan yang punya background teknis sangat kuat itu memang hidup di dunia untuk menyelesaikan masalah teknis. Jadi kalau ditanya soal ethics itu bukan ranahnya gitu. Kalau ditanya soal filosofinya, apakah AI itu mengancam keamanan, apakah AI itu tidak etis kepada derajat hidup manusia, bukan ranahnya di situ. Tapi orang-orang teknis itu ranahnya menyelesaikan practical problems. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ada di HI, teman-teman bukan ada di sini. Teman-teman yang ada di HI, di political science, di filsafat, sosiologi, kacamata berpikirnya bukan di sini. Walaupun nanti teman-teman memilih karir untuk jadi engineer, ya nggak masalah. Tapi teman-teman akan ditrain selama masa pendidikan itu untuk melihat masalah sosial bukan dari practical science, tapi dari namanya pure science. Pure science adalah ilmu pengetahuan yang fungsinya itu mengeksplorasi gagasan, ide, atau bahkan persepsi. Persepsi itu kan subjektif ya, jadi persepsi aja diteliti. Gitu. Coba nih, misalkan ada tokoh di Jerman namanya Karl Marx. Karl Marx bilang bahwa
bahwa kapitalisme itu merusak dunia. Gitu. Itu kan persepsi Karl Marx terhadap kekayaan, terhadap modal kan gitu. Nah, yang diteliti itu persepsinya, bukan masalahnya gitu. Tapi kita tuh ditrain untuk memahami persepsi teoritis gitu. Nah, posisi kita ada di yang bulatan warna ungu. Jadi kalau kita melihat AI, kita melihatnya jangan dari sisi bagaimana AI bekerja, tapi bagaimana ide dibalik adanya AI. Pada saat orang, misalkan ya di kajian saya disinformasi, pada saat ada orang kena hoax gara-gara AI mengirimkan informasi salah, yang kita teliti itu bukan AI-nya, tapi kok orang bisa ya menerima hoax gitu. Jadi unit analisisnya yang diteliti oleh ilmuwan sosial bukan cara AI bekerjanya, tapi bagaimana AI itu mempengaruhi cara pandang manusia melihat informasi. Makanya kalau mau jadi AI, mau terlibat dalam pekerja AI, orang-orang sosial yang memang tidak punya bakat coding kayak saya gitu ya, ya jadilah yang bikin use case-nya, jadilah yang bikin framework-nya gitu, jadilah yang bikin modelnya gitu. AI-nya itu nanti digunakan buat apa, akan memberikan impact apa, seperti itu ya. Itu posisi keilmuan saya. Nah, nanti selama materi saya 9 slide ini, saya akan berada di kacamata warna ungu. Jadi, itu penting ya, saya tidak akan bahas gimana caranya AI kerja, cuman saya akan ada di kacamata ide, persepsi, gagasan, bagaimana orang itu kena hoax, kena disinformasi gara-gara AI. Mau lebih gampangnya lagi, ini saya punya kuadran. Saya ambil dari satu channel YouTube, ini sangat baik sekali. Jadi, kuadran ini membagi ilmu pengetahuan itu berdasarkan empat level, bukan empat level, 4 cluster gitu. Jadi, ada cluster internal kolektif yang kiri bawah, ada cluster internal individual yang kiri atas, ada cluster eksternal kolektif yang di kanan bawah, ada cluster di eksternal individual di kanan atas. Nah, perbedaannya apa? Semakin ke kiri kita lihat itu ilmu pengetahuan semakin membahas internal. Jadi yang dibahas itu adalah manusia. Atau dalam hal ini yang dibahas itu pikiran dan jiwa. Nah, teman-teman HI itu ada di internal. Karena yang dibahas itu adalah perilaku manusia. Yang perilaku manusianya berkumpul jadi negara. Nah, misalkan itu kan premisnya paradigma realis kayak gitu ya. Nah, yang dibahas tuh di HI itu adalah internal. Nah, sedangkan orang-orang yang ada di ilmu pasti, ilmu eksak gitu, yang meneliti software misalkan, yang bikin AI, itu posisinya ada di kanan bawah, ada di eksternal kolektif. Jadi yang diteliti adalah luar diri manusia, bukan pikiran, tapi luar diri manusia. Data yang sudah diekstrak itu kan berarti data eksternal gitu. Yang diteliti adalah sesuatu yang di luar diri manusia, dan itu diteliti untuk kebutuhan sosial gitu, mengatasi krisis misalkan, mengatasi apa tuh, mengatasi krisis, mengatasi penyakit, pandemi, itu kan hal kolektif. Nah, posisi keilmuan kita sebagai scholars di hubungan internasional itu ada di kiri bawah interpretasi saya, sedangkan posisi orang-orang scientist, data engineer, data scientist, AI engineer itu ada di kanan bawah, eksternal kolektif. Jadi persamaannya kita sama-sama meneliti sosial, kita sama-sama meneliti society, tapi bedanya Pak Lukas dan kawan-kawan menelitinya sisi eksternalnya, data yang sudah diekstrak dari hidup manusia. Tapi kita meneliti apa yang manusia pikirkan, yaitu internal. Nah ini, jadi saya harap dengan penjelasan ini teman-teman nggak gumunan. Gumunan itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya itu adalah keterkagum-kagum sama AI. Gitu. Seolah-olah karena Pak Lukas ngomong AI, terus AI lagi tren, teman-teman pengen jadi AI engineer semua. Padahal kalau teman-teman belajar AI semua, nanti Pak Lukas dan mahasiswanya nggak dapat kerja, gitu. Karena tenaga kerjanya selalu banyak supply-nya. Jadi kita harus punya posisi. Posisi kita itu di kiri bawah. Nah, seperti saya tuh kiri bawah tuh. Nah, saya ke orang-orang teknis bukan memberikan advice teknisnya, tapi memberikan model atau framework-nya. Ini loh model kalau mau menyelesaikan masalah keamanan pertahanan pakai AI harus ada variabel A, B, C. Misalkan teori siapa gitu misalkan. Teman-teman harus punya posisi di situ. Jadi jangan terombang-ambing, jangan tiba-tiba pengen jadi AI engineer semua. Itu pesan saya. Oke, materi saya yang part 1 selesai. Materi kedua adalah soal ini. Jadi untuk menjawab tor dari panitia, saya punya 3 argumen. Jadi argumen ini saya bangun untuk menjawab bagaimana sih masalah gangguan informasi itu bisa dipengaruhi atau diperparah dengan AI. Nah, jadi argumen pertama adalah
AI yang di dalamnya ada algoritma itu digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan disinformasi, dan posisi AI itu adalah medium. Saya garis bawahi, posisi AI adalah medium. Kalau medium, teman-teman bisa bayangkan, saya punya pistol gitu. Saya mau nembak, misalkan saya mau nembak Mas Hafiz gitu. Kalau saya orang jahat, maka saya akan nembak Mas Hafiz 10 kali biar kesakitan gitu. Jadi penggunaan pistolnya sangat dipengaruhi oleh siapa penggunanya. Itu poin pertama. Terus kalau Mas Hafiz pintar menghindar, maka nggak akan terjadi tuh kejahatan, tidak akan terjadi kesakitan. Pelurunya tidak akan sampai ke Mas Hafiz. Jadi yang namanya medium itu, mau senjata, mau AI, itu sangat dipengaruhi oleh siapa yang menggunakan dan siapa yang ditargetkan. Itu cara berpikir harus seperti itu. Jadi AI sebagai medium itu akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menggunakan AI-nya dan siapa yang akan ditargetkan untuk kena disinformasi. Yang kedua, argumen kedua adalah soal ethical problems. Ethical problems dalam penggunaan AI ini, saya akan kasih satu pertanyaan provokatif ya. Apakah orang yang membuat AI atau apakah orang yang menggunakan teknologi digital yang ada datanya itu mempertimbangkan martabat manusia? Nah, argumen ini sangat dipengaruhi oleh posisi saya di warna ungu sebagai pure scientist ya. Gitu. Jadi ini sudah pasti akan berbeda dengan cara pandang orang teknis seperti Pak Lukas. Sekali lagi, poin keduanya adalah apakah orang yang membuat teknologi digital yang berbasis data, salah satunya AI, itu mempertimbangkan martabat manusia. Martabatnya apa, saya akan jelaskan. Itu poin kedua ya. Argumen ketiga adalah saya akan mengakhiri presentasi ini dengan reflective questions. Pernahkah kita menyadari atau pernahkah kita memikirkan bahwa sebenarnya kita itu adalah pegawainya AI? Kalau AI adalah sebuah perusahaan, kita adalah buruh migrannya. Kita adalah buruh kasarnya. Yang tanpa sadar kita tuh diperburuh. Yang tanpa sadar kita menjadi buruh dari si AI. Itu provocative question-nya. Nah, saya akan jelaskan habis ini 3 argumen itu. Oke, argumen pertama. AI itu digunakan untuk medium karena dia sangat bergantung oleh siapa yang menggunakan dan siapa yang ditargetkan gitu. Nah, digunakan dalam hal apa? Di situ di poin pertama teman-teman bisa lihat digunakannya untuk membuat konten dan menyebarkan konten. Nah, membuat kontennya biasanya AI itu sekarang yang saya tahu ya dari jurnal terakhir adalah penggunaan atau pembuatan deepfake. Jadi kayak Pak Jokowi ngomong bahasa Mandarin itu deepfake tuh. Jadi AI bisa meniru bagaimana seorang manusia itu act atau manusia berperilaku. Itu namanya deepfake. Lalu yang kedua adalah penggunaan AI untuk distribusi. Nah, distribusinya itu kalau untuk kasus disinformasi ya, AI itu menggunakan satu teknik namanya micro targeting. Jadi di setiap handphone kita itu ada satu Unicode namanya device ID atau mobile advertising ID. Itu yang membuat kalau saya lagi ngomongin Nike misalkan sama teman saya, tiba-tiba saya dapat iklan. Karena ada namanya identifier bahasa teknisnya, atau ada satu key, ada satu tools di handphone kita namanya device ID. Dia bisa mengcapture perilaku personal kita yang dia itu sengaja ditanamkan supaya kita dapat iklan yang personal. Jadi niatnya mulia, supaya kita tuh nggak usah nyari-nyari barang kemana-mana, tapi kita langsung dapat penawaran di handphone kita. Jadi niatnya sebenarnya nggak destruktif ya, nggak ada niatan jahat gitu. Nah, cuman somehow entah kenapa disinformasi itu menggunakan ini gitu supaya menyasar berita bohong itu ke orang yang tepat kayak gitu. Nah, itu namanya micro targeting. Jadi kita dikirimkan informasi yang sangat detail dengan persona kita gitu. Nah, itu kalau di cerita saya pertama, saya menggunakan micro targeting ini untuk kampanye politik tuh di tahun politik gitu. Jadi orang-orang yang misalkan lagi orang-orang yang profilnya Islam kanan gitu. Terus calegnya juga pas nih partainya Islam kanan, maka kita akan kirimkan campaign micro targeting ke sana gitu. Nah, tapi entah kenapa disinforman atau orang yang mengirimkan berita bohong itu menggunakan teknologi ini. Nah, itu masalahnya ya gitu, argumen pertama. Di sini kita bisa lihat bahwa ada contoh di Estonia dan contoh di Uni Eropa. Contoh di Estonia dan Uni Eropa itu kesamaannya adalah mereka sama-sama menggunakan teknologi micro-targeting untuk melawan disinformasi dari Rusia. Jadi Uni Eropa dan Estonia itu punya peta gitu. Mereka mengambil data
seluruh pergerakan pemberitaan, sosial media, di internet gitu ya. Di situ menunjukkan bahwa banyak orang menjelek-jelekan kebijakan Uni Eropa, itu khusus di Eropa Timur. Jadi orang masyarakat Eropa Timur itu akan mendapatkan lebih banyak berita bohong tentang Uni Eropa dibandingkan masyarakat Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Selatan. Nah, Estonia dan Uni Eropa itu menggunakan teknologi ini untuk mengirimkan klarifikasi dengan cepat gitu. Jadi mereka bikin prediktif analitik, mereka membuat pola gitu. Disinformasi biasa terjadi kayak gimana, pada saat kapan, lalu pola-pola itu dijadikan counter reaktif. Jadi sebelum disinformasinya terjadi, Uni Eropa itu sudah mengirimkan, mengcounter. Hati-hati loh masyarakat Eropa Timur, Rusia itu kayak gini. Gitu. Nah itu kira-kira contohnya ya. Nah, bagaimana disinformasi bekerja dan bagaimana peran AI dan algoritma? Jadi ini penelitian yang lagi ongoing saya lakukan, insya Allah nanti bulan Februari sudah selesai. Jadi disinformasi itu bekerja dengan 3 fase. Fase pertama adalah harus ada kreator. Ya jelas ya, kalau orang mau ngirimin berita bohong harus ada orang yang bikin beritanya gitu. Harus ada orang yang punya niatan memang untuk mendistribusikan disinformasi atau hoax. Itu pertama. Lalu yang kedua, harus ada algoritma atau medium yang dipakai. Jadi nggak mungkin nih kreator ngirim langsung ke audiens atau ke kreator disinforman ngirim langsung ke korban, itu tidak mungkin. Harus ada mediumnya. Kalau zaman dulu ya Hitler dibantu sama Joseph Goebbels itu kan bikin pemberitaan, bikin koran, diturunin pakai pesawat gitu. Jadi warga-warga Eropa tuh dapat propagandanya dari pesawat, ada kertas turun ya gitu. Nah, sekarang kan zamannya nggak seperti itu. Sekarang pakai teknologi digital, pakai sosial media. Maka yang menggerakkan itu adalah algoritma. Nah, di sini AI bekerjanya di sini nih. AI biasanya mengautomasi proses pengiriman informasi ini dari kreator ke audiens. Lalu yang ketiga harus ada audiensnya. Kalau disinformasi itu kan tujuannya mau membuat berita bohong dikirimkan ke sekelompok orang supaya terjadi chaos. Nah, supaya terjadi chaos otomatis harus ada audiensnya. Kan nggak mungkin kita mengirimkan berita ke ruang hampa gitu. Jadi harus ada audiensnya gitu. Nah, di sini audiensnya masalahnya adalah biasanya mereka yang terkena disinformasi itu literasinya sangat buruk gitu. Nah, khusus untuk ilmu sosial, kita sebaiknya tidak mengambil penelitian atau melihat fenomena di tengah yang algoritmik based. Itu biarkan Pak Lukas dan teman-temannya yang meneliti itu. Karena itu practical science itu ilmu praktis, itu masalah praktikal. Yang kita teliti sejauh ini, dan saya sudah teliti, yang paling memungkinkan bagi orang sosial teliti itu adalah di yang paling kanan atau audience base. Jadi yang kita teliti adalah bagaimana audiens itu menerima atau mengkonsumsi disinformasi. Kok bisa sih kita percaya sama berita bohong? Kok bisa kita percaya sama propaganda gitu? Entah itu dari AI atau enggak. Nah, jadi yang kita teliti adalah si audience base-nya. Contoh penelitian adalah ini yang baru saya publish bulan November ini. Jadi saya meneliti tentang mengapa orang Indonesia itu di awal perang Rusia-Ukraina itu banyak kemakan, banyak mendukung Vladimir Putin. Nah, jawabannya ternyata, ini yang audience base yang paling kanan ya, kenapa orang Indonesia itu banyak percaya sama misinformasi dan disinformasi atau propaganda, karena orang Indonesia itu punya perspektif gender. Sekali lagi, orang Indonesia itu percaya sama disinformasi, salah satunya adalah karena ada perspektif gender. Jadi dalam kasus perang ya, mereka cenderung percaya sama tokoh yang terlihat maskulin. Nah, ini sosial banget nih. Jadi AI-nya mengirimkan informasi ke audiens, tapi yang kita teliti bukan cara AI mengirimkan informasi, tapi bagaimana audiens itu kok bisa percaya sama satu informasi. Nah, jawabannya di sini yang saya temukan di penelitian saya adalah karena orang Indonesia menilai sisi masculinity dari informasinya. Itu kira-kira. Nanti bisa dibaca, bisa saya kirimkan. Nah, argumen kedua, soal martabat manusia dan etika AI. Jadi, beberapa pendapat ya. Pendapat pertama adalah pendapat orang-orang yang membuat teknologi digital AI salah satunya. Ya, kita membuat teknologi itu untuk mempermudah hidup manusia. Tapi ternyata di sisi lain, karena saya pakai kacamata pure scientist ya, ada satu persepsi bahwa manusia itu punya otonomi, manusia itu punya kemerdekaan memilih. Dan sosial media dan dengan algoritmanya itu sudah menyiapkan informasi yang akan di-share ke kita. Jadi kalau kita buka explore di Instagram atau kita FYP di TikTok, itu kan informasinya sudah disiapin mereka. Bukan kita yang milih kan gitu. Nah, di situ
ada perdebatan etiknya adalah berarti manusia ini sebenarnya nggak punya otonomi dalam penggunaan sosial media di mana algoritma bermain di dalamnya. Itu kritik etikanya ya. Yang kedua, karena sosial media itu yang di dalamnya ada algoritma disebarkan dibantu menggunakan AI, model bisnisnya atau cara mendapatkan uangnya adalah dengan advertising atau iklan. Supaya kita bisa dapat iklan atau supaya sosial media itu bisa dapat pendapatan dari iklan, maka usernya harus lebih lama di sosial media. Maka saya harus lebih lama diem di TikTok, di Instagram, di Twitter, dan sebagainya. Nah, supaya saya lebih lama, maka saya itu harus diberikan informasi yang menarik buat saya. Jadi sebenarnya dari sisi kemanusiaan, bagi perusahaan sosial media, kita ini hanya raw data. Kita ini hanya baris Excel. Namanya Bimantoro, namanya Lukas, namanya Hafiz. Udah, kita tuh dipandang hanya sebatas baris Excel. Nah, ini kan kritik keras ya. Kalau pakai pure science-nya agak gini nih. Kita mengkritik dengan keras penggunaannya. Walaupun kalau kita tanya ke orang-orang yang membuat, ya kita nggak punya intensi untuk menganggap Anda hanya raw data gitu. Nah, kenapa kita dianggap hanya raw data? Karena, nah ini penjelasannya ada di slide selanjutnya harusnya. Bagaimana kita memandang teknologi digital, AI, algoritma, sosial media secara etika. Pertama contohnya, di sebelah kanan teman-teman itu ada gambar minyak. Satu komoditas ya. Minyak itu bisa kita nikmati, komoditas minyak itu, produk minyak bisa kita nikmati, karena ada proses produksi dan proses kerja sebelumnya. Ada buruh migran yang kerja di kelapa sawit dan bisa menghasilkan minyak yang kita nikmati di rumah kita. Jadi setiap produk itu dihasilkan oleh sebuah hubungan tenaga kerja. Di sini aspek etiknya nanti teman-teman bisa rasakan di akhirnya. Yang kedua, sushi. Sushi yang kita makan di Ichiban Sushi, terus Genki Sushi, sushi tei dan sebagainya yang ada ikannya, itu dihasilkan, dikonsumsi dengan adanya hubungan kerja ABK yang kerja di laut lepas. Nah, sekarang bagaimana dengan AI? Bagaimana dengan teknologi digital yang kita nikmati? Di mana masalah etiknya? Contoh ChatGPT. ChatGPT atau apapun teknologi yang menggunakan basis data publik itu dihasilkan oleh proses penggunaan internet oleh masing-masing handphone atau masing-masing manusia. Dan di sini kita berkontribusi memberikan data secara gratis, lalu AI production itu mengambil data kita untuk knowledge-nya AI. Jadi pada saat kita ngisi prompting ya, atau kita ngisi pertanyaan, dia kan ngambil pengetahuan tuh dari data trainingnya gitu istilahnya. Nah, pengetahuan itu didapatkan dari data yang sangat besar, dan data yang sangat besar itu didapatkan dari aktivitas kita sehari-hari. Ini contoh buat marketing misalkan ya. Kenapa AI bisa mengirimkan pesan dengan tepat ke pengguna yang tepat? Karena ada profiling. Profiling didapatkan dari data. Data itu kita yang setor. Secara tidak sadar kita setor ke mereka, ke pengguna, ke platform, ke Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tapi di situ kita dapat informasi kita dapat disinformasi gara-gara data kita. Kita tidak dipandang sebagai hubungan kerja, walaupun kita memberikan data ke mereka. Ini kan posisi kita kayak buruh sebenarnya. Kita itu buruh bagi perusahaan-perusahaan yang mengambil data kita. Tapi kita tidak merasakan kita sebagai buruh, walaupun kita tidak dibayar. Karena apa? Karena kita menggunakan layanan secara gratis. Nah, di sini masalah etiknya. Masalah etiknya itu terdapat pada ketidaksadaran manusia terhadap aspek produksi yang terjadi di AI itu. Ini sangat agak-agak Marxis ya, cuman begitulah kira-kira masalah etiknya. Dan masalah etik ini bukan sesuatu yang harus ditangani oleh practical science seperti Pak Lukas, karena Pak Lukas dan teman-temannya tugasnya di dunia adalah menyelesaikan masalah praktis gitu. Nah, kita sebagai orang sosial coba kita refleksikan bagaimana AI harusnya bekerja lebih baik untuk ide-ide yang kita pelajari di kampus. Nah, ini saya pakai ide soal relasi kerja. Ada relasi kerja antara user dan perusahaan teknologi, tapi kita tidak dilakukan sebagai pekerja. Kita user aja yang memberikan data secara gratis. Itu sebenarnya ada masalah etik di situ. Nah, argumen saya bisa teman-teman lihat nanti di jurnal ini ya. Jadi saya membaca dan merefer di jurnal ini The Role of Artificial Intelligence in Disinformations.
karya Bond Trader dan Paulette gitu. Nah, jadi lengkapnya ada di sini semua gitu. Kira-kira gitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Bimantoro atas pemaparan materinya yang sangat-sangat luar biasa. Oke, tadi aku mungkin bisa meng-highlight bahwa ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Pak Bimantoro ini, yaitu bagaimana masalah informasi ini dapat dipengaruhi atau dipengaruhi oleh AI. Yang mana poin pertama tadi yaitu mengenai posisi AI medium, yaitu siapa yang menggunakan dan siapa yang ditargetkan untuk terkena disinformasi tersebut gitu. Dan kemudian yang kedua tadi mengenai ethical problems, yaitu apakah mereka yang menciptakan AI itu mempertimbangkan martabat manusia. Dan yang ketiga tadi poin pentingnya bahwa ada pertanyaan bahwa pernahkah kita memikirkan bahwa kita ini sebenarnya adalah pegawainya AI atau kita tanpa sadar itu kita telah diperburu oleh AI itu sendiri. Baik, untuk teman-teman mungkin sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab untuk yang sesi kedua ini. Teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Bimantoro boleh untuk raise hand ataupun taruh pertanyaannya di kolom chat. Baik, di sini sudah ada Haris Maturangejati yang ingin bertanya. Mungkin silakan untuk Kak Haris Maturangejati. Oke, terima kasih moderator, terima kasih Viva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bimantoro, saya izin bertanya. Jadi seperti yang kita tahu memang AI adalah suatu teknologi yang dapat membantu kita untuk mengetahui segala hal. Tapi satu hal yang saya atau mungkin kita semua juga takuti Pak di masa depan adalah privasi kita yang mungkin akan mudah terbongkar dan mudah didapat nantinya oleh orang lain. Karena seperti yang kita tahu juga AI adalah teknologi yang super pintar dan mengetahui berbagai hal, mulai dari general ataupun hal personal. Nah, karena sekarang sudah mulai banyak berbagai macam teknologi atau semacam web AI yang bermunculan, menurut Bapak Bimantoro sendiri, bagaimana cara kita atau warga Indonesia yang masih awam dengan teknologi AI ini sendiri bisa memahami atau mengetahui bahwa AI yang kita gunakan nanti itu aman dan sudah terregulasi atau mungkin aman untuk kita sendiri. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk Haris Maturangejati atas pertanyaannya. Mungkin untuk Pak Bimantoro boleh langsung dijawab. Oke. Saya jelaskan lagi posisi keilmuan saya. Saya lagi pakai pure science nih. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan Mas Haris Maturangejati, apa sih keamanan itu? Bagaimana kita mendefinisikan aman? Sebelum kita menjudge AI itu tidak aman, emang aman itu apa? Itu harus didefinisikan dulu sebagai ilmuwan sosial. Kalau saya tanya ke Pak Lukas bagaimana aman itu, pasti jawabannya adalah ya kalau datanya itu dari on-premise atau cloud itu nggak dicuri misalkan gitu. Atau tidak ada data pribadi yang tergolong PII, seperti PII itu personal identifiable information ya teman-teman. Nah, jadi kayak nomor KTP, nama, email, nomor handphone gitu. Nah, jadi kalau itu selama itu nggak dikolek itu aman. Nah, itu sudut pandang teknis. Nah, sekarang sebagai ilmuwan sosial ya, sebagai orang yang belajar ilmu sosial, coba kita refleksi. Apa itu aman? Apa parameter bahwa kita merasa aman terhadap teknologi? Kalau saya disuruh jawab itu, saya yang berdiri di dua kaki ya gitu. Saya yang berdiri di dua kaki, saya konsultan data dan saya juga social scientist gitu, saya peneliti. Selama saya itu tidak terpengaruh oleh gangguan informasi yang disebabkan oleh AI, maka itu aman. Jadi misalkan saya dapat kampanye dari Sputnik Rusia di Telegram gitu. Itu kan dikirim pakai algoritma tuh Telegram tuh atau di Twitter gitu. Terus saya ignore aja, saya nggak terpengaruh sama kampanye negatifnya, sama disinformasinya. Maka itu aman. Berarti bagi saya untuk mengamankan diri dari teknologi bukan ngekritik teknologinya, tapi saya sebagai manusia yang harus memperkuat literasi saya. Nah, itu jawaban bergantung perspektif, Mas. Kalau kita sebagai pure scientist, ilmuwan sosial, harus clear dulu nih. Posisi kita mau ngelihatnya secara apa. Saya pindah kacamata ke kacamata teknis. Selama aman itu adalah bagi saya selama tidak ada data pribadi saya yang dikolek. Atau selama saya menyetorkan data dengan persetujuan. Misalkan saya
memakai aplikasi. Terus aplikasi itu minta terms and condition. Biasanya kalau kita mau aplikasi kan harus ada checklist ya, gitu ya. Nah, saya checklist tuh aplikasinya gitu. Itu kan persetujuan saya supaya data saya bisa di-collect misalkan. Nah, berarti kan sebenarnya saya memberikan data dengan sengaja. Berarti harusnya nggak masalah dong. Berarti saya aman dong. Nah, itu dia tuh sudut pandang teknis akan selalu bermain di area persetujuan gitu. Selama kita memberikan data pribadi itu dengan persetujuan ya, berarti kita percaya sama institusi itu. Sama seperti kita ngasih data pribadi kita ke bank. Kita ngasih nama ibu kandung kita ke bank. Kenapa? Karena kita percaya sama bank. Nah, bisa nggak kita kayak gitu ke AI? Nah, itu pertanyaan lanjutan yang mungkin bisa dijawab sama Pak Lukas technical itu. Nah, cuman saya berhenti di situ. Perspektifnya aman itu apa? Bagi saya, berdasarkan penjelasan saya tadi ya, karena kajian saya disinformasi gitu, saya melihat kalau saya aman adalah kalau saya tidak terpengaruh oleh informasi yang disebarkan oleh AI. Selama saya punya pikiran waras dan logika yang tajam, saya tidak akan merasa tidak aman. Itu kira-kira Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bimantoro untuk pemaparan jawabannya. Mungkin untuk selanjutnya yaitu ada yang ingin bertanya lagi, mungkin boleh raise hand ataupun taruh pertanyaannya di kolom chat box. Oke, di sini sudah ada Kak Arman Bahtiar, mungkin boleh langsung dipaparkan pertanyaannya. Kedengaran nggak? Dengar Iya, ya? kedengaran. Oke. Menurut Bapak nih, bagaimana jika AI itu sebagai instrumen dalam keilmuan yang bisa merubah sudut pandang yang baru dalam pemahaman dunia gitu? Dan menurut Bapak, bagaimana prediksinya bagi orang Indonesia ke depannya dalam penggunaan AI ini? Dalam merubah perspektif keilmuan. Baik, Oke. terima kasih Kak Arman Bahtiar. Mungkin Pak Bimantoro boleh langsung dijawab. Oke, argumen saya pertama adalah AI tidak akan mungkin mempengaruhi keilmuan apapun. Saya kasih argumen yang provokatif ya. Mengapa? Karena AI itu produk eksakta. Produk eksakta itu punya sifat bebas nilai. Nggak ada persepsi apapun di situ. Produk eksakta itu dibikin untuk menyelesaikan masalah praktikal. Clear. Posisinya adalah solve the problems. Nah, yang bisa membuat AI itu memiliki nilai, mempengaruhi keilmuan adalah ilmuwan sosial yang belajar AI. Gitu. Nah, kayak saya belajar disinformasi, saya koneksikan ke AI. Itu kan saya menaruh persepsi saya, menaruh ideologi saya bahwa disinformasi ini berbahaya dan AI itu punya peran dalam menyebarkan disinformasi. Itu kan persepsi saya tuh. Kenapa? Karena saya belajar ilmu sebelum saya belajar AI. Jadi AI-nya itu bebas nilai. Yang kita teliti itu, yang merubah AI-nya itu bukan AI-nya, tapi siapa yang meneliti AI-nya. Kalau yang meneliti adalah ilmuwan sosial, maka dia akan punya persepsi sosial. Maka dia akan dipakai untuk misalkan mengirimkan kampanye politik. Maka ilmu politik akan berkembang gara-gara ada orang politik yang belajar AI. Contoh lain misalkan, ada orang misalkan ada orang kriminologi. Kriminologi itu kan belajar pola-pola perilaku penipu ya gitu. Nah, terus otaknya orang kriminologi itu algoritmanya dipakai untuk bikin teorinya dipakai untuk bikin algoritma yang bisa mendeteksi fraud. Fraud itu maksudnya ini ya kayak penipuan gitu di bank gitu atau di perusahaan finansial. Nah, itu kan AI-nya jadi punya persepsi ilmu tertentu. Nah, tapi AI-nya bebas nilai. Ilmuwan AI-nya itu tidak punya intensi apapun. Dia bebas dari ilmu pengetahuan apapun, bebas dari nilai apapun. Yang membuat dia itu punya pengaruh adalah ilmuwan dari ilmu lain yang mengembangkannya. Jadi kalau Pak Lukas suatu saat belajar filsafat gitu, tiba-tiba Pak Lukas teliti AI ini balik nih ke kampusnya, itu pasti berubah tuh cara berpikirnya. Nah, makanya jangan belajar apa-apa lagi, udah Pak di situ aja gitu. di teknik aja Pak gitu. Nanti masalah praktikal nggak selesai. Nah, tugas kita nih ilmuwan-ilmuwan yang belajar ilmu sosial, coba kita cari kontribusi kita untuk improving atau mempengaruhi AI itu sesuai dengan ilmu kita. Supaya nggak terjadi orang-orang yang menyalahgunakan AI seperti yang tadi saya contohin tuh disinformasi. Itu kan AI digunakan oleh para propagandis ya, orang-orang yang fanatis sama satu tokoh, sama satu negara kayak gitu.
Kira-kira gitu jawabannya. Jadi jawabannya sekali lagi AI bebas nilai, yang akan mempengaruhi dia adalah siapa penggunanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bimantoro atas pemaparan jawabannya. Mungkin sayang sekali teman-teman bahwa sesi diskusi kita yang kali ini sudah berakhir. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, jangan berkecil hati karena mungkin kita akan mengadakan sesi webinar yang akan datang yang mungkin teman-teman boleh nanti ikutan di sesi webinar selanjutnya. Oke, untuk Bapak Bimantoro saya ucapkan terima kasih atas pemaparan materinya hari ini yang sangat luar biasa, dan mungkin karena sudah larut malam kita bisa beranjak ke sesi selanjutnya yaitu dokumentasi dan juga pemberian sertifikat untuk Pak Bimantoro oleh Ketua Interplago yaitu Muhammad Hafiz. Silakan untuk teman-teman dokumentasi diambil alih. Oke, baik. Untuk operator bisa menampilkan sertifikatnya. Oke. Untuk Muhammad Hafiz sudah oke ya. Saya spotlight. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi foto dengan sertifikat sudah. Mungkin selanjutnya bisa foto bersama dengan para audiens ya, untuk teman-teman bisa on cam supaya kelihatan nih. Kita bisa foto bersama dengan narasumber kita nih. Di sini masih ada Bapak Lukas dan juga ada Pak Bimantoro. Super keren banget teman-teman pembahasan pada malam hari ini ya. Ya, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide keduanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, teman-teman semua, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk pemateri kita, kedua pemateri kita yang luar biasa pada diskusi kita kali ini, yang telah memberikan dedikasi waktu dan juga ilmunya, dan semoga ilmu yang telah diberikan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kita kali ini. Dan mungkin saya, Afifah Dani, selaku moderator, pamit undur diri. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, akhir kata. Dan mungkin untuk Bapak Lukas dan juga Pak Bimantoro, apabila ingin melanjutkan aktivitasnya kembali, itu dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Dan saya sebagai moderator juga pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Pak Luriansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Afifah Dwindriani sebagai moderator, dan kepada Bapak Bimantoro Kushari Pratomo dan Bapak Lukas atas penyampaian materi yang sangat-sangat bermanfaat, sangat bagus. Baik, hadirin sekalian, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada moderator dan kedua speaker pada webinar pada malam hari ini. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Tak lupa, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kita yang telah memberikan dan telah menyukseskan acara pada webinar malam hari ini, yakni ada Amnesty International Chapter UIN Jakarta, ada FPCI UIN Jakarta, ada Paradigma UIN Jakarta, dan ada HI Direction. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah membantu dan telah menyukseskan acara pada malam hari ini. Sebelum pamit undur diri, mungkin kita akan adakan sesi dokumentasi untuk penutupan. Mungkin kepada operator atau teman-teman yang bertugas bisa dibantu. Dan ini kesempatan bagi teman-teman untuk on cam yang terakhir ya, hadirin sekalian. Baik, apakah operator sudah siap? Oke, sudah. Oke, teman-teman, on cam yuk, full semuanya nih. Ini udah sesi Oke, semuanya on cam dulu. Baik.
Saya izin menghitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya on cam. Baik, kepada operator dipersilakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide keduanya. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak MC. Baik, baik. Terima kasih operator atas bantuannya. Baik, hadirin sekalian, saat ini kita sudah berada di penghujung acara, yakni penutup. Semoga diskusi dan pembahasan kita pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya, baik sebelum saya izin menutup pada webinar malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun teman-teman sekalian. Mungkin hadirin sekalian bisa memberikan cakep setelah saya mengucapkan pantun. Apakah dimengerti hadirin sekalian? Mengerti. Oke, baik, baik, baik. Terima kasih. Baik, em, langsung saja ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Oh, di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Fahrul Syafendi sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin sekalian. Selamat Natal Terima yang kasih. merayakan ya. Ya, terima kasih Selamat teman-teman. Natal ya bagi yang Mantoro. merayakan. Yo, makasih Pak Merry Lukas. Christmas, Pak. Teman-teman sukses ya. Ya, Semangat. Merry Christmas, Pak. Izin live.